Bismillahirrahmanirrahim. Babul qiraati fil isya bisajdah. Babul qiraati, bermula ini tuh bab menerangkan membaca, ini membaca surat fil isya dalam salat isya bisajdati, dengan surat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Bisajdati, dengan surat yang di dalamnya ada sujud tilawah. Bisajdati. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Musaddad, qala Musaddad hadatsana Yazid ibnu Zurai'in, qala Yazid hadatsani At-Taimi an Bakrin an Abi Rafi'in, qala Abi Rafi' sholaitu salat siapa saya ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salat al-atamata pada isya. Ini yang isya besar disebut atama. Faqara'a, maka membaca siapa Abu Hurairah idza sama'un syaqqat, pada idan sama'un syaqqat, ini surat Insyikok. Terus fasajada, maka sujud siapa Abu Hurairah, maksudnya sujud tilawah. Faqultu, maka berkata siapa saya, kata Abi Rafi', ma hadhihi, ma itu apa, hadhihi bermula ini sajdah, sujud apa ini? Ini tingkatan Abi Rafi' ini kan. Nah, jadi apalagi orang sekarang nggak tahu sujud tilawah. Nah, ini wajar saja. Ma itu apa? Di bermula ini sajdah. Qala Abu Hurairah sajadtu, sujud siapa saya? Aku ini sujud biya dengan sajdah, maksudnya dengan sujud ini, sujud tilawah, khalfa Abil Qasim, di dalam belakangnya Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Fala komitmennya Abu Hurairah, fala azalu, maka tidak henti-henti siapa saya, asjudu itu sujud siapa saya tidak akan henti sujud biha, sebab membaca sajdah, membaca ayat yang di dalamnya ada apa, sujud tilawah. Kata alqa, sehingga bertemu siapa saya pada Abil Qasim, makanya sehingga saya meninggal dunia, itu kata alqa. Ini komitmen sahabat untuk melakukan sunat seperti ini. Nah, ini bahas sujud tilawah. Ini kalau maaf nih, kalau tidak paham pokoknya tanyakan saja. Ini karena hal yang penting. Jadi gini, sujud selain dalam rukun sholat itu hanya ada dua sujud yang dianjurkan. Jadi judulnya begitu, sujud selain sujud dalam sholat ya, yang merupakan rukun sholat, hanya ada dua sujud yang dianjurkan. Satu sujud tilawah, dua sujud syukur. Selain itu nggak ada. Ya? Selain itu nggak ada. Walaupun kita takdim dengan orang kaya apapun, yo jangan sampai sujud. Nah, jangan sampai sujud. Makanya bahasa fasajadal malaikatu, ya kan? Malaikat sujud ila iblis. Itu mufassir memaknai yang dimaksud sujud itu bukan sujud kayak kita ketika sholat, itu bukan, tapi mana inkhina. Nah, membungkuk. Nah, itu ada mufassir mengatakan begitu. Karena sujud kepada makhluk itu tidak boleh. Jadi apa maksudnya kan? Jadi ingat, sujud selain dalam sholat, maksud dalam rukun sholat itu hanya dua sujud yang dianjurkan. Satu sujud tilawah, dua sujud syukur, yang kan kita bahas di sujud tilawah ini. Nah, sujud tilawah kalau dalam bahasanya itu min idhofatil musabbab ila sabab. Kita pahami dulu. Jadi sekarang ini sujud tilawah, berarti tilawah itu kan sebabnya sujud. Nah, itu namanya idhofanya musabbab, yaitu sujud kan, nah, kepada sebab, yaitu tilawah. Jadi tilawah itu sebabnya sujud. Kayak begini, sujud sahwi. Nah, lupa itu kan yang menyebabkan sujud. Maka disebut idhofatul musabbab ilis lisabab. Nah, bahkan ada yang mengatakan gini, kalimat sujud tilawah, sujud sahwi itu termasuk idhofatil hukmi ila sabab. Sebab hukumnya sujud karena tilawah, hukumnya sujud karena sahwi. Nah, ada yang mengatakan begitu. Kemudian dalam sujud tilawah ini ada tiga pelaku. Tilawah ini bahkan sujud tilawah dulu. A1 qori, ada namanya qori, ada mustami, ada sami. Ada qori tentu yang baca. Terus mustami itu orang yang sengaja mendengarkan. Itu namanya mustami, Pak Rujab. Sami itu pendengar. Kan mustami itu memang sengaja mendengarkan, memang sengaja dia mendengarkan.
Nah, same itu bisa umum, bisa dia memang ketepaan rungu, ketepaan ya, ketepaan dengar atau memang dia sengaja mendengarkan. Maka sama itu lebih umum daripada mustami'. Makanya ada ayat kan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u gitu kan. Nah, kalau Quran itu dibaca fastami'u, itu artinya ada kesengajaan mendengarkan. Jangan ketepaan. Nah, wa idza quri'al fastami'u, sengaja kamu mendengarkan. Wa an situ. Terus perhatikan la'alakum turhamun. Nah, itu bedanya antara mustami' dan qori'. Pokoknya nanti mohon kalau enggak paham ya bacaan. Terus sujud tilawah itu ada dua ya. Satu waktu sholat, nah di dalam sholat, dua di luar sholat. Sujud tilawah ada dua, satu waktu sholat seperti dalam hadis ini, dua di luar sholat. Nah sekarang kita baca hadis ini dulu. Ini hadis ini membahas sujud tilawah di dalam sholat. Kata Abi Rafi', saya sholat bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu sholat Isya. Terus kemudian beliau Abu Hurairah membaca surat Insyiqaq, arti idza sama'un syaqat terus fasajada. Ini maknanya sampailah batas-batas ayat sajdah, yaitu wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ini ayat yang ke-21. Jadi ketika Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq sampai ayat yang ke-21 wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Terus beliau sujud apa? Tilawah. Nah, Abu Rafi' setelah sholat ini, tentu setelah sholat, dia kaget sehingga beliau tanya, "Mahadihi. Ini sujud apa?" Coba tingkatan katakan Abu Hurairah sahabat. Mungkin Abu Rafi' itu bisa apa? Tabi'in. Lu tingkatan tabi'in aja yang enggak paham sujud tilawah. Nah, apalagi orang-orang kita paham kan? Nah ini kan barang-barangnya nggak asli ya Pak Mas kan. Jadi tingkatan tabiin kan, ya nak itu heran. Kuat susah apa itu? Nah ini memberi pengertian. Jika ada seorang imami, katakan seorang yang alim atau guru melakukan sesuatu nggak paham, itu tidak ditanya kayak ini. Itu kan bagus tanya. Nah jadi jangan ikut saja. Apa itu sama seperti itu? Nah jadi akhirnya Abu Hurairah menjelaskan sajadtu biya khalfa Abil Qasim. Saya ketika bermakmum dengan Rasulullah SAW, ketika Nabi membaca ayat itu kan surat Al-Insyiqaq sampai ayat wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun, Nabi sujud. Nah, makanya fala azalu asjudu, saya terus melakukan seperti itu hatta alqa, sehingga aku bertemu nanti, artinya sehingga saya meninggal dunia. Ini komitmennya sahabat untuk melakukan sunnah luar biasa. Nah, sujud tilawah ini tentu kan ada kaitannya, bisa juga yang dalam sholat. Ini bisa juga orang itu sholat sendirian. Bisa orang itu sholat sendirian. Bisa tuh imam, bisa makmum. Ya enggak kan? Nah, kalau statusnya qori ya jelas, tinggal dia mau sujud apa tidak, itu kan hukumnya sunat. Ya kan hukumnya sunat. Yang penting orang yang sedang sholat itu tidak boleh sujud karena bacaannya orang selainnya. Misalkan gini, kita sampai sholat yo, atau ada orang baca aja terus sujud, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh itu kan, nah itu nggak boleh itu kan. Bisa masuk kan? Nggak boleh. Jadi tidak bisa pengaruh dengan bacaan lainnya, kecuali makmum harus ikuti imam. Misalnya makmum, maksudnya kan imamnya sujud tilawah, makmumnya wajib sujud tilawah. Kalau tidak mengikuti maka batal. Nah ini nanti saya terangkan dulu. Kemudian sujud tilawah itu ya punya syarat, punya rukun. Namanya sujud itu punya syarat, punya rukun. Syaratnya sebagaimana biasa tentu harus suci, terus ngadap kiblat, nutupi aurat. Nah, itu syaratnya. Nah, sekarang rukunnya ini sujud tilawah dalam sholat itu hanya punya dua rukun. Satu niat. Awas. Jadi maksudnya gini, ketika kita sholat terus membaca ayat sajdah, ketika sujud harus ada tujuan niat sujud. Nah, itu namanya niat. Niat sujud, yang kedua sujud. Hanya dua. Satu niat sujud, yang kedua sujud. Adapun bacaannya itu sunat. Biasa orang bacakan sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu kan wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya bi qaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu kalau doanya itu sunat. Nah, seperti doa ketika sujud itu. Tapi rukunnya hanya dua. Ketika sholat, satu niat, dua adalah sujud. Setelah sujud,
ini harus langsung berdiri. Allah, berdiri Allahu Akbar. Tidak usah duduk istirahat. Ini bahaya. Jadi sujud tilawah dalam sholat itu tidak pakai duduk istirahat. Kalau duduk istirahat sampai melebihi qadri subhanallah, amidan aliman malah batal sholatnya. Jadi paham maksudnya kan? Nah, jadi sujud langsung berdiri aja. Iya, satu kali. Gimana? Enggak usah. Tadi Allahu Akbar biasa. Nah. Ini berkaitan dengan makmum ya. Iya. Apa bedanya dengan kalau sini kan ketika imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud. Iya. Ketika imam sujud, makmum mesti sujud. Bagaimana dengan kunut? Ketika kita ikuti imam yang tidak kunut, apakah kita mesti kunut? Kalau larikan ke sujud tadi, tidak boleh kita kunut. Kita ikuti imam. Iya. Jadi iya. Imam kunut di belakang ada jemaah yang tidak kunut, intinya kunut ya kan? Lalu lihat dari permasalahan sujud tadi. Jadi gini, dalam dalam jamaah itu ada bahasa begini di Fathul Mu'in ini kan, ini ada belum kita Fathul Mu'in ini. Wa minha, ini termasuk syaratnya jamaah itu muwafaqatun fi sunanin tabkhusu mukhalafatun fiha. Syaratnya berjamaah itu makmum dan imam harus muwafaqah, artinya sama-sama. Fi sunanin tabkhusu mukhalafatun bima, di dalam hal-hal sunat yang kalau berbeda itu nampak buruk. Contoh misalkan gini kan, tadi kan imamnya sujud tilawah, atau makmumnya nengok saja. Artinya makmumnya berdiri. Itu kan kelihatan nyolok perselisihannya nampak. Ya kan? Perbedaannya nampak. Sehingga dalam hal ini fi'lan watarkan itu gini maknanya. Kalau memang imam itu sujud tilawah, makmum wajib sujud tilawah. Kalau imam yang enggak sujud tilawah walaupun baca ayat sajdah, makmum juga tidak usah sujud tilawah. Bisa dipahami kan? Nah, kalau kunut, nah ini kan kunut itu makmum itu diperbolehkan. Misalkan gini, kita sholat dengan imam yang imamnya kebetulan enggak kunut, tapi kita termasuk orang yang kunut. Ini kita boleh kunut dengan catatan, kira-kira imam ini nanti belum sampai bangun dari sujud, kita sudah selesai. Sehingga perbedaan ini tidak nyolok. Karena apa? Karena kita nanti akan ngejar, akan sama-sama sujud. Kita kan nanti bakal sujud. Kalau yang ini kan, yang pertama kan tidak. Imam ini bersujud, kita berdiri. Nyoni berdiri. Nah, jadi nampak apa? Nampak perbedaannya. Tabkhusu amukhalafatun biha. Jadi beda dengan kunut. Tadi kunut syaratnya tadi kita kunut ini masih ketemu sujud sama imam. Nah, makanya biasanya di Masjid Nabawi itu biasanya itu agak lama ketika itidal. Ini seakan-akan memberi peluang supaya makmum itu baca doa kunut bagi yang kunut. Teman-teman lihat agak lama. Ya maksud saya tadi kan kalau imam sujud, iya, makmum mesti sujud. Iya. Kalau dia tidak sujud yang sengaja, iya, dia tahu sholatnya batal. Sekarang imamnya tidak kunut. Maksudnya kita tidak kunut. Iya, cuman nanti kita kan sujud sama-sama. Nah, tadi maka syaratnya harus ketemu sujud. Maka kita artinya begini, perbedaannya itu tidak menyolok, karena hanya sebentar langsung ngikuti sujud. Karena nanti sama-sama sujud, maka syaratnya harus ketemu imam sama-sama sujud. Nah, itu maknanya gitu. Sehingga dikatakan nggak nyolok gitu loh. Nah, kan ada tadi syarat kan, imam masih sujud, dia masih ngejar, sehingga kan nggak nyolok. Nanti ada kesamaan sama-sama sujud. Paham maksudnya kan? Kalau ini kan enggak, imam berdiri, ya sujudlah kau, aku nak berdiri baik. Sama imam berdiri ya kayak itu. Jadi kan nampak tidak ada mengikuti. Kalau ini kan mengikuti. Karena apa? Sama-sama sujud walaupun agak ketinggalan. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, itu perbedaannya. Mana? Iya. Iya.
Gimana maksudnya? Ya, sama-sama tidak pakai kunut. Ya nggak masalah, itu sunat. Bagus itu makanya. Apa itu? Berarti tadi tidak pakai duduk, tadi itu dalam sholat. Nah sekarang sujud tilawah di dalam sholat, di dalam luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat itu juga ada syarat, tetap satu ya suci, yang maksudnya kan harus suci ya kan. Terus menutupi aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah kemudian ini rukonya satu niat. Niat ini kemudian 2 takbiratul ikram. Jadi menghadap kiblat ya, terus niat. Jadi ketika takbir itu niatnya sujud di tilawah. Jadi Allahu Akbar. Nah kemudian sujud. Nah sebelum sujud ini boleh dia takbir lagi untuk sujud, boleh tidak. Paham maksudnya kan? Cuma yang lebih bagus takbir. Bisa dipaham maksudnya kan? Bisa dipaham? Nah, jadi bisa Allahu Akbar kan? Jadi ketika takbir Allahu Akbar niat sujud tilawah. Sudah itu ketika mau sujud bisa takbir lagi, bisa tidak. Cuman bagusnya takbir lagi. Karena sujud. Nah sujud berdoa kayak tadi. Setelah sujud hanya sekali ini, terus duduk. Nah, terus salam kanan kiri. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, salam kanan kiri. Inilah ilmu-ilmu yang gimana ya? Memang orang-orang tertentu ya, satu kadang-kadang ini orang ini banyak menghafal surat terus tahu ilmunya. Tapi yang perlu diingat, makmum harus dikasih tahu. Kalau memang di daerah itu atau di musola itu tidak terbiasa, ya kan? Nanti takutnya kacau, imamnya ini sujud tilawah, makmumnya nggak tahu, nah kan repot ini. Ini gara-gara ngejar itu terus apa? Sholatnya nggak karu-karuan, ya kan repot. Nah, kecuali kalau ada masjid atau musola sudah biasa kan, pokoknya setiap subuh Jumat misalkan gitu kan, rakaat yang pertama sujud tilawah. Nah itu kan barangkali sudah terbiasa, nah, itu enak. Yang dikhawatirkan tidak terbiasa, benar enggak? Nah sehingga terjadi ruwet ini kan. Dan ini sayujannya ini maaf ini kan, para mutawi pembimbing haji atau umroh ini harus ngasih tahu jamaahnya. Karena di sana tuh kalau Jumat itu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Jumat itu sujud tilawah. Nah jamaah itu kan tidak paham yang namanya orang awam, ya. Nah inilah gunanya mutawi pembimbing harus ngasih tahu. Nah biasanya Jumat. Sehingga yang masalah doa itu gak masalah lah, itu kan sunat saja. Yang penting sujud ikut sujud itu aja. Dan ingat tadi niatnya sujud tilawah. Nah kalau tidak tahu kan gak ada niat. Wah, imam kok sujud, oh gak ngerti. Suruh wae. Mongkane kalau imam ada boleh. Nah ini kan harus ada niat sujud. Nah niat sujud. Nah dia kan tidak ada niat sujud, dia kan nggak paham. Oh jenenge. Nah itu yang repot. Nah. Ini yang pertama kali. Tapi niatnya ikut imam kan? Iya niat ikut imam. Pokoknya subhanallah mang. Babul qiraah ini bisa dipahamkan. Cuma Nabi itu yang aktif itu adalah subuh Jumat, baca alam sajdah itu kan. Kalau di luar itu katakanlah di luar apa subuh yang Jumat itu ada tapi jarang-jarang. Contoh kayak ini, sholat isya membaca apa ayat sajdah itu ada cuma jarang-jarang. Ini memberi pengertian boleh, tidak harus sholat subuh. Cuman utamanya aktifnya Nabi itu adalah ketika subuh hari apa Jumat. Nah, terus sujud tilawah ini dianjurkan kalau dalam sholat itu sholat yang jariah, yang bacanya keras. Nah kalau duhur kayak asar, kacau. Iya enggak? Bisa repot ini ngapain? Nah ini sama gitulah. Ini ilmu yang ya os. Babul qiraati bermulai bab menerangkan qiraah fil isya. Ingat-ingat bahasa qiraah di sini masih baca surat selain Fatihah. Kalau Fatihah jelas kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Khalid ibnu Yahya qala hadatsana Mis'arun qala Mis'ar hadatsana Adiyun ibnu Thabit sami'a mendengar siapa Adi al-Bara radhiyallahu anhu qala Bara sami itu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khali membaca siapa Nabi wattini waz zaitun fil isya'i dalam salat isya wa ma sami'tu dan tidak mendengar siapa Nabi akadan pada seseorang aksana yang lebih bagus. Iya Mas. Sautan apanya suaranya minhu dari Nabi au qiraatan atau bacaannya. Gimana Pak Rojab? Ada yang janggal?
Qala Barok sami itu mendengar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'u khali membaca siapa? Nabi. Wattini wa zaitun. Iya kan? Iya kan? Nah, fil isya'i dalam salat isya. Terus kata Barok wa masamitu dan tidak mendengar siapa? Saya. Waduh, Pak Rujab. Akhadan pada seseorang aksana yang lebih bagus sautan apanya suaranya minhu daripada Nabi au qiraatan atau bacaannya. Jadi Imam Bukhari sengaja beliau menjelaskan tadi surat Isya baca surat Al-Insyiqaq. Ini baca watini wa zaitun. Ini memberi pengertian. Nabi itu sholat itu kan kadang-kadang suratnya panjang, kadang pendek. Nengok surat kondisi. Itu maknanya gitu kan. Kadang Isya ini panjang, kadang pendek biasa. Nah, kata Barok saya dengar Nabi itu membaca watini wa zaitun, surat Isya. Dan aku tidak pernah mendengar seseorang yang lebih bagus bacaannya, katakan suaranya au qira'a. Ini memberi pengertian, ini sayugjanya. Kalau bisa sayugjanya imam itu punya suara yang bagus, suaranya bagus terus qira'a, maksudnya makhorijulnya bagus. Karena kan ada orang suaranya bagus kan, tapi makhorijnya salah. Ada makhorijnya bagus, suaranya enggak enak. Nah, yang bagus itu dua-duanya, suaranya enak, makhorijnya bener. Di samping ilmu sholatnya, katakan ilmu fikihnya mumpuni. Nah, ya ini. Nanti itu kadang-kadang kan makronya benar, suaranya nggak enak, suaranya enak, makronya salah, panjang pendeknya terlaluan karena ngikuti iramanya. Ini kan repot. Nah, makanya dijelaskan oleh Barok, aku tidak mendengar seseorang yang lebih bagus suaranya au qiraannya minhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu ya bener lah kata Syed Muhammad dalam kitabnya itu kan punya judul Muhammad Insanul Kamil, sesuai lah. Jadi orangnya yang ganteng, akhlaknya bagus, suaranya bagus, nanti ya memang kayak itu tuh ya jarang ya. Manusia yang komplit ya jarang. Ini Rob itu semuanya akhlaknya bagus, orangnya ganteng, suaranya luar biasa, terus makhorijul hurufnya, memang beliau ini tempat keluar apa turunnya wahyu yang diberi wahyu, luar biasa ini. Nah, jadi dijelaskan berarti Isya itu juga baca surat. Babu yutawilu fil ulayaini wa yakdifu al ukhra. Babu yutawilu bermula di bab menerangkan yutawilu fil ulayaini. Yutawilu memanjangkan siapa musolli. Fil ulayaini di dalam 2 rakaat yang pertama. Wa yakdifu dan mencepatkan siapa musolli, maknanya mencepatkannya meringkas Fatihah saja, itu maknanya gitu. Jadi wayak difu dan meringkas Fatihah saja siapa musolli, itu maknanya, makna muradnya fil ukhroya ini dalam 2 rakaat yang akhir. Ini kalau sholatnya misalkan 4 rakaat. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala Sulaiman kata sana Subhan Abi Aunin Muhammad ibni Ubaidillah As-Saqafi. Qala berkata siapa Abi Aunin, sami itu mendengar siapa saya Jabir bin Samurah. Qala kali berkata siapa Jabir. Qala Umaru. Qala berkata Umaru siapa Umar li Sa'din kepada Sa'ad. Ini hadis kemarin kan. Lakot syakauta. Lakot syakau sungguh benar-benar mengadukan siapa ahlu Kufah. Ahlu Kufah kan? Kepada kamu wahai Sa'ad fi kulli syai'in. Wah, banyak penduduk Kufah itu mengadukan kamu fi kulli syai'in. Sehingga hatta sholati, sehingga perkara sholat. Akhirnya qala berkata siapa Sa'din, ama ana adapun bermula saya fa'amudu, maka itu memanjangkan siapa saya pada qiraah kan fil ulaya ini di dalam 2 rakaat yang pertama. Waqdifu dan mencepatkan, jadi maknanya mencepat itu meringkas Fatihah saja fil ukhroya ini dalam 2 rakaat yang akhir. Wala alu dan tidak mengurangi, aku tidak mengurangi, aku tidak sembrono, tidak mengurangi ma pada barang iktada itu yang mengikuti siapa saya pada ma min sholati Rasul, nyatanya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Umar, sodakta benar siapa kamu. Memang Umar punya keyakinan kayak itu. Zaka bermula itu qauluka
Dzaka bener qauluka ama ana fa'amudu fil ulaya ini. Dzaka bener itu qauluka ama ana fa'amudu fil ulaya ini, itu adzannu, itu persangkaan saya juga menyangka seperti itu, bika dengan kamu audoni. Nah ini kan audoni atau praduga saya bika dengan engkau. Nah ini Imam Bukhari buat judul yang memberi penjelasan bahwa sholat, misalkan sholat 4 rakaat, itu tentu rakaat yang pertama, kedua itu bacaannya panjang lebih daripada rakaat yang terakhir. Katakan duhur, rakaat pertama, kedua panjang. Terus rakaat yang kedua, ketiga, keempat itu pendek. Maknanya hanya sebatas membaca surah apa Fatihah saja. Nah, kalau yang pertama itu kan tentu lebih panjang karena ada doa iftitah kan, terus Fatihah terus surat. Nah, tentu yang kedua lebih pendek daripada yang pertama karena hanya Fatihah dengan surat saja. Nah, rakaat yang ketiga katakan maghrib, itu kan hanya Fatihah saja. Nah, ini judulnya kayak gitu. Ini kata Jabir bin Samurah, aku dengan Umar. Umar berkata Said yang ditugaskan ke di Kufah kan. Ini orang-orang Kufah, sebagian Kufah itu mengadukan masalah Said ini kepada Sayyidina Umar. Jadi khalifah. Fi kulli syai'in, jadi banyak. Nah, ini risiko jadi pemimpin. Jadi kalau pemimpin dirasani rakyatnya, digugat rakyatnya itu zaman dulu sudah ada. Nah, kan? Nah, padahal zaman dulu, zaman Sayyidina Umar kan nggak ada proyek kayak sekarang, ya tak? Itu aja digugat, ya. Kamu ada gitu kan? Nah, nggak ada proyek macam-macam kayak sekarang, ya Pak Yusuf ini kan? Digugat seperti ini. Nah, sampai kata sholat, sampai sholatnya pun digugat. Coba, ini Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu 10 dari apa orang yang jelas dinyatakan Nabi ahli surga. Sholatnya aja masih digugat kebenarannya. Sehingga saking mangkelnya sampai beliau ini ngomong begini, wah. Masuk ayu alimuni adakah ngajari pada saya as-sholata al-arab atau satu riwayat itu tidak pakai am. Jadi ayu alimuni adakah mengajari pada saya al-arabu as-sholat. Masuk orang-orang Badui, orang-orang penduduk Kufah itu nak ngulangi saya sholat sampai gitu saya marahnya kan, tersinggung lah kan. Nah, saya ini sangat luar biasa di sholatnya dikritik kan. Nah, jadi perasaannya orang Badui yang mengadukan ini, penduduk Kufah ini, perasaannya itu sholat itu ya jangan rokaatnya itu nggak sama gitu maksudnya, artinya lamanya gitu maksudnya. Ya, karena saat ini kan sholatnya kan rokaat pertama, kedua itu kan panjang kan, terus itu pendek-pendek ya kan, pendek-pendek. Nah itu gugat, sehingga beliau mengatakan mengatakan saya ini ya Sayyidina Umar, kalau sholat ulaya ini rokaat pertama kedua mesti lebih panjang daripada rokaat yang ketiga dan keempat. Itulah sholat Rasul yang pernah saya ikuti. Jadi pengen menjelaskan. Sayyidina Umar juga ngakui sodak tas bener. Zakadoni. Saya sebenarnya juga menyangka seperti itu. Cuman kenapa beliau dipecat? Karena tadi kemarin saya terangkan karena menjaga akhafud dororen. Artinya begini, kalau nggak dipecat pun juga bahaya, mecat Sayyidina Umar pun juga bermasalah. Wong beliau ini orang hebat. Nah, cuman mengambil risiko yang terkecil. Nah, satu riwayat karena saat ini sudah 4 tahun. Artinya karena Sayyidina Umar itu ketika angkat khalifah itu paling lama 4 tahun. 4 tahun. Dan Sayyidina Umar kepingin saat ini dijadikan orang terdekatnya. Terdekatnya. Jadi ini risiko jadi pemimpin ya seperti ini kan. Insyaallah. Babul qiraati, bab menerangkan qiraah fil fajri dalam sholat fajar. Qala berkata Imam Bukhari, waqala berkata Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah qara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bituri dengan surat At-Tur. Qala Imam Bukhari hadatsana Adam, qala Adam hadatsana Subah, qala Subah hadatsana Sayyar ibnu Salamah, qala Sayyar taqaltu masuk siapa saya anaya saya wa abi dan abi ala Abi Barza al-Aslami. Fasa'alna, maka bertanya siapa saya pada Abi Barza an waktu sholawati, dari waktunya beberapa sholat. Faqala, maka berkata siapa Abi Barza, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusoli sholat siapa Nabi adhura pada duhur, khina tazulu ketika tergelincir asamsu apa matahari, wal asro dan sholat siapa Nabi pada asar, wayarsiu dan kembali arrojulu siapa orang laki-laki ila aqsal Madinati kepada lebih puncaknya Madinah, artinya orang yang hidupnya paling jauh.
Wasamsu kali bermula matahari khayatun itu masih terang. Wanasi itu dan lupa siapa saya. Kata Abi Ali aku lupa ma pada barang. Qala yang berkata siapa Abi Barza pada ma fil maghrib dalam maghrib saya lupa penjelasan soal maghrib. Wala yubali dan tidak menghiraukan siapa Nabi, wala yubali dan tidak menghiraukan siapa Nabi bitakhir isya'i dengan mengakhirkan isya ila thulusil laili sampai sepertiganya malam. Wala yukhibu dan tidak senang siapa Nabi an-nauma pada tidur qabla di dalam sebelumnya isya, sebelum sholat isya. Walal hadisa dan tidak senang siapa Nabi pada bercakap-cakap ba'da di dalam setelahnya sholat isya. Wa yusolli dan sholat siapa Nabi as-subha pada subuh, fayang sorifu maka kembali arojul siapa orang laki-laki, fayarifu maka mengetahui siapa rojul jalisau pada teman duduknya rojul. Wakana dan ada siapa Rasulullah SAW Nabi yakro itu baca siapa Nabi fi rakaataini dalam 2 rakaat au ikhdauma atau salah satunya 2 rakaat subuh ini kan ma pada ayat baina sitina antara 60 ayat ilal mi'ati sampai 100. Ini bab menerangkan kiro'a fil fajri. Nanti sampai detail seperti ini kan. Maknanya Nabi itu sholat subuh tidak hanya Fatihah saja, itu penegaskan juga baca surat. Dan judul Al-Fajri ini menunjukkan bahwa sholat subuh bisa disebut sholat fajar. Makanya hadisnya Nabi itu kan rok'atani qoblal fajri. Ada kita kan 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya sebelum sholat subuh. Ini ada yang memahami, loh qoblal fajr itu berarti sebelum fajar muncul, berarti bukan begitu, maksudnya qoblal subuh. Nah, kan ada rakaatani qoblal fajr itu maknanya 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, ini penegasan itu memberi pengertian bahwa sholat subuh bisa disebut sholat fajar. Iya. Mungkin saya ada tenda. Enggak ada. Jemaah itu sholat sunat 2 rakaat. Oh, ada. Saya enggak kan. Oh, udah ikut ya. Sholat fajar. Kan waktu menunggu. Enggak ada nunggu subuh dulu enggak. Anggapannya rakaat al-fajr itu. Dhaif enggak lemah itu. Jadi maksud rakaat al-fajr itu maksud 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, ini judul ini ada memberi pengertian tadi sholat subuh bisa juga sholat fajar. Oh, iya ada yang ya memang ada pada seperti cuma pendapat yang doef ini enggak. Azan fajar itu setengah 4. Itu juga. Waktu di camp itu ya. Saya ini memang Pak ya, bukan apa-apa. Waktu haji itu gimana ya? Saya ini sholatnya kan ada di Arafah itu kan ada gampangnya tempat sholat khusus untuk umum gitu kan. Nah, saya itu sholatnya di situ, jarang di camp saya kan. Ya karena mungkin faktornya saya itu tidak pernah jadi ingin bebas gitu kan. Tidak merepotkan, tidak membimbing lah maksudnya gitu kan. Jadi saya tuh ya mau sampai jumrah apa itu, saya beliau ini kan orang, maaf ini orang nafar awal semua, saya nafar sari sendiri satu Solangon itu, beliau ini. Jadi Solangon itu nafar sari hanya saya saja dengan istri, yang lain itu tidak nafar awal itulah. Karena saya tidak pernah, terus saya tahu saya ilmunya, jadi saya balik lagi ke berdua itulah Pak. Jadi Abi Barza cerita, Abi Ali, jadi kan Abi Ali namanya Abi Barza. Jadi kata tadi saya dakhaltu ana wa Abi Ali, wa Abi dan ayah saya al Abi Barza, atas Abi Barza. Terus saya tanya Abi Barza tentang waktu-waktu sholat. Beliau menerangkan waktu satu kalau duhur khinata zuru samas, ketika matahari tergelincir. Nah, Nabi itu sholat asar digambarkan kan orang laki-laki yang rumahnya di Madinah paling jauh, Aqsal Madinah. Pulang jalan kaki, maksudnya tidak kayak sekarang, bukan itu jalan kaki. Itu wasam sukhayatun, matahari masih terang. Ini menggambarkan Nabi itu asalnya juga awal waktu. Itu maknanya gitu kan, maknanya awal waktu. Sehingga yang pulang pun jauh itu masih
wasamsu khayatun. Nah, cuman kata saya saya lupa nanya masalah maghrib. Penjelasannya maghrib ini waktunya saya lupa, dijelaskan oleh Abi Barzah. Wala yubali bitakhil isya ila thulutsilail. Nabi itu tidak menghiraukan sholat isya, kadang awal waktu, kadang sulusulail. Ini ada yang menafsiri Nabi itu nengok situasi kondisi. Kalau sahabat ini sudah rame-rame kumpul, semangat, ya kadang isyanya awal. Karena tengok sahabat ini belum begitu banyak, masih akhir. Nah, cuman maka Nabi kan memberikan arahan kan, orang yang nunggu sholat itu sama dengan pahalanya sholat. Kemarin kan gitu kan. Nah, kalau kita sampai sulusulail, wah bubar Pak Juni, nggak dapat makmum. Ini sahabat itu kesetiaannya dengan Rasulullah dalam segala hal, termasuk sholat jamaah. Wala yuhibbu anama qabla Nabi itu nggak senang tidur sebelum isya. Sebelum isya, jadi isya lah dulu, baru tidur. Kuatir nanti terlanjur, terus isyanya kebablasan, akan repot. Begitu pula Nabi itu nggak senang cerita-cerita setelahnya isya, ngobrol-ngobrol, apalagi maksiat malah haram kan. Dikhawatirkan nanti begitu ngobrol-ngobrol nakar karuan, nanti akhirnya ngantuk-ngantuk, isyanya nggak jelas, apa subuhnya nggak jelas. Nah kecuali kalau percakapan mudhakaro, ngaji, musyawarah, nanti lain lagi kan, itu hal yang masalah. Terus Nabi itu sholat subuh digambarkan orang laki-laki itu ketika selesai salam pulang itu tahu jalisahu, oh itu tadi teman duduk saya, maksudnya teman dekat saya sholat. Nah, terus Nabi bacaannya itu di dalam 2 rakaat subuh atau salah satunya kadang itu sampai baca 60 ayat atau sampai 100 ayat. Ini maknanya begini, sholat subuh itu sayugjanya itu rakaat yang pertama itu panjang. Supaya apa? Orang yang sedang wudhu kan mungkin ada yang baru bangun tidur kan, nah mungkin dia di masa wudhu masih kejar. Nah, tidak ketinggalan jamaah. Nah, itu gitu maknanya. Jadi usahakan sholat subuh itu rakaat yang pertama itu panjang. Supaya barangkali namanya orang bangun tidur kan perlu kencing dulu, nah, kan ada sebagainya. Nah, jadi supaya tidak ketinggalan. Sama kayak gitulah Nabi itu cara menjaga sahabat jangan sampai ketinggalan jamaah. Jadi ada trik-trik tertentu, cara-cara tertentu. Nah ini kalau apalnya kulu saja repot. Subuh pendek-pendek nanti baru wudhu selesai, kan repot. Tidak Pak Wajan. Nah ini repotnya situ. Jadi Nabi itu punya trik-trik tertentu, jangan sampailah sahabatnya ini ketinggalan jamaah. Subhanallah. Ya. Ya. Bisa diganti dengan zikir. Subhanallah. Biasakan orang kataman membacanya. Oh bisa di bar salat kan misalnya kan? Bisa kan kalau enggak baca diganti subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Ismail ibnu Ibrahim qala Ismail akhbarana Ibnu Jurayj qala Ibnu Jurayj akhbarani Ata'un ana sesungguhnya Ata itu sami'a mendengar siapa Ata itu tabi'in Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti Ata bin Rabah itu muridnya Abi Hurairah. Yaqulu kali berkata siapa Abu Hurairah fi kulli sholatin di dalam setiap salat yuqra'u ya Pak Jabir. Fi kulli sholatin setiap salat yuqra'u yang dibaca Quran. Di dalam setiap salat yang dibacakan Quran fama asma'ana fama maka bermula barang katakan surat asma'a yang memberi pendengaran pada kita siapa Rasulullah SAW asma'na maka memberi pendengaran siapa sakum pada kamu semua wama bermula surat akfa yang menyamarkan siapa Rasulullah padama ana dari saya yo akfaina maka menyamarkan siapa saya angkum dari kamu semua wa ilam tazid dan apabila tidak menambahi siapa kamu ala umil Quran atas umul Quran Fatihah ajza'at maka mencukupi apa umil Quran wa intazid ada yang mengatakan azat maka sah apa salat ajza'at maka sah apa salat wa inzita apabila menambahi siapa kamu pada umil Quran fahuwa maka bermula ziyada menambahi itu khairun lebih bagus. Nah ini
sampai jadi semua itu sudah diterangkan tata sholat, bacaan yang mana yang perlu dikeraskan, yang tidak itu sudah dijelaskan. Atau berkata, saya dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini Abu Hurairah memberikan kaidah masalah sholat yang bacaannya ada suratnya. Kata Abu Hurairah, fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'na. Nah kata Abu Hurairah, pokoknya gini, surat yang Nabi itu baca keras, yo saya keraskan. Nah, kalau Nabi waktu saya ikuti baca surat kok pelan, yo saya bacaannya pelan. Nah itu maksud gitu. Terus wa intazid, kalau kamu sholat tidak menambahi Fatihah, berarti hanya Fatihah, tidak baca surat, itu ajzaat, sholatnya sah. Itu menunjukkan bahwa Fatihah itu rukun, ya nak, rukun sholat, surat itu tidak. Nah wa in zidta fa khairun, kalau kamu menambahi selain baca Fatihah juga baca surat itu bagus. Nah sekarang cara memahaminya begini, fama asma'ana Rasulullah asma'na, apa yang Nabi baca keras saya keraskan. Kalau gini ya kan, berarti sholat yang dibaca keras Nabi itu apa saja? Tentu dalam sholat 5 waktu adalah 3, yaitu maghrib, kemudian isya, subuh, ya kan, isya subuh. Selain sholat 5 waktu yang Nabi keraskan, sholat istisqa, terus sholat gerhana apa? Rembulan. Kalau matahari enggak. Nah, ya kan? Nah, itu yang sholat apa? Yang dikeraskan Rasulullah. Nah, yang enggak dikeraskan, misalkan kayak duhur, kayak asar, itu kan Nabi enggak keras. Yo enggak keras. Terus gerhana matahari, enggak keras, enggak keras. Nah, jadi langsung gitu. Nah, sekarang dalam fikih itu begini, ada timbul permasalahan. Nah, sekarang begini, seandainya ada orang kodok subuh jam 8, misalkan gitu kan, kodok subuh jam 8, padahal subuh itu kan keras. Nah karena pelaksanaannya itu waktu siang, maka ngikuti tempat pelaksanaan, berarti subuh kodok tetap bacaannya karena siang, maka bacaannya ya pelan. Sekarang duhur, misalkan sampai punya utang sholat duhur, terus sampai kerjakan waktu isya, gimana bacaannya? Dikeraskan karena ngikuti tempatnya. Bisa paham maksudnya kan? Jadi masalah sholat kodok itu keras dan tidaknya bukan mandang waktunya tadi itu, tapi tempatnya dilaksanakan kapan, kan? Waktu malam apa sih? Siang. Bisa dipaham maksudnya? Nah, itu pengembangan dari fikih itu seperti ini. Kalau rumusnya kayak ini, kata Abu Hurairah kan, pokoknya yang aku dengar Nabi itu keras, ya saya keraskan. Yang aku dengar Nabi itu pelan, ya saya pelankan. Kan itu saja kan? Nah, terus dijabarkan oleh muhadis, mana yang Nabi sholatnya keras, mana yang pelan. Terus sekali lagi, wa illam tajid ala umil Quran ajzaat. Ini menunjukkan orang sholat kok hanya Fatihah, dan suatu sah. Berarti surat itu sunat. Nah, kalau Fatihah itu wajib. Maka wa in zitta fa huwa khair. Nah, kalau tambahi bagus. Nah, ini ya. Iya. Oh, jadi gini, kemarin kayak gini. Jadi gini, Nabi ini membaca surat mufassal. Pernah ada surat mufassal kan? Nah, mufassal kan ada yang panjang, ada yang pendek. Ini mufassal yang panjang. Nah, jadi Nabi baca bitur, ini maknanya Nabi itu sholat baca surat mufassal yang panjang. Kan kemarin mufassal kan ada yang panjang, ada yang menengah, ada yang pendek. Siapa maksudnya kan? Nah, ini maksudnya tur ini Nabi baca surat mufassal yang panjang. Ada yang membantah begini, maksudnya bitur itu baknya bitur. Nabi membaca surat atur. Ini bukan kok semuanya, dikatakan gitu, sebagian saja. Seperti sampean misalkan surat Imam Yasin, membaca apa? Pak Jim baca surat Yasin, tapi kan nggak semuanya kan, bisa juga kan? Tapi sebutannya surat Yasin, tahu hanya 10 ayat. Kan Nabi ini baca jumlah ayatnya 60. Iya. 60 sampai 100. Nah, ini yang mufassal yang panjang. Nabi tidak pernah baca surat yang ada pada bersama. Enggak begitu. Enggak, ada juga. Nah, tadi kan ada watini wa zaitun. Nanti ada kan? Kan sama itu kan? Nah.
Jadi gini loh, Nabi itu bisa berubah-ubah. Kadang panjang suratnya dibaca, kadang pendek. Menurut situasi kondisi. Nah. Seandainya terlanjur membaca surat di rakaat ketiga atau keempat, atau juga terlanjur membaca jahar pada salat zuhur. Karena saya pernah salah satu nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. langsung pelanggan kan. Nah itu kira-kira kalau sudah terlanjur jahar itu diteruskan jahar apa berhenti, terus terlanjur membaca surat pada rakaat ketiga diteruskan atau berhenti kalau pas ingat? Itu nanti insya Allah nanti bab amin itu ada nanti pembahasan itu nanti ada. Jadi ada nih bahkan ada pokoknya. Iya. Babul jari. Apakah kita tuh ngikutin sikon jamaah atau ngikutin pencuma? Kadang Nabi kan panjang. Yo. Pendek. Yo. Satu masjid itu senangnya pendek 20 misalkan. Aku waktu itu ngikutin kesenangan makmum dia senang jemaah. Jadi gini, Nabi itu sholatnya dalam kajian hadis itu kadang bacanya panjang, kadang pendek. Itu artinya menurut situasi kondisi makmumnya gitu. Makanya kan ada di dalam fikih itu kan ada imamnya makmum maksurin, ada gitu kan? Jadi makmum yang orangnya itu terbatas, maksurin itu orang yang terbatas bisa dihitung sepintas sekilas, kayak kita namanya maksurin. Artinya gak usah 1, 2, 3 tengok sekian orang, kan itu namanya maksurin. Terus mereka ridho dipanjangkan, nah itu baru dianjurkan dipanjangkan. Paham maksudnya kan? Nah, tapi kalau orangnya banyak kira-kira dipanjang ini malah kemarin kejadian kayak Mu'ad kemarin kan sampai lapor Nabi marah-marah itu afat tahun ya Mu'ad. Nah, jadi tetap nengok situasi kondisi. Nah kecuali kalau masjid itu memang sudah sudah memang biasa panjang-panjang memang bacanya panjang-panjang, memang sengaja di beberapa jamaah itu memang sudah mau khataman Quran atau gimana, terus orang ikut, berarti kalau ikut berarti sudah siap, harus siap kayak gitu. Kalau tidak siap jangan ikut. Nah ini kan jadi masalah. Kayak sama di Temboro kan ada kan yang sholat yang kan ada kan tarawih sampai khatam. Nah berarti kan sudah ada spesialis rombongan kan. Kalau mau niat ikut ya sudah berarti harus sanggup. Nanti jangan kan sampai merutuh kan gitu kan. Nah, jadi semalam ya khatam kan. Nah kan ada seperti itu. Wah, itu kan orang tertentu itu kan. Kalau tingkatan kita ini Pak Jorab ngguling bawahnya ini. Ya ya sih. Babul jari, bab mengeraskan suara bi qiraati sholatil fajri dengan qiraat salat fajar. Waqalat berkata Ummu Salamah, siapa Ummu Salamah, tubtu toab wadak siapa saya, waro'an nasi, ini maksudnya toab wadak, waro'an nasi di belakangnya manusia, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusol itu sholat siapa Nabi, wa yaqra'u dan baca siapa Nabi bituri dengan surat At-Tur. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Abu Awana an Abi Bisrin wa Abu Bisrin itu Ja'far ibn Abi Waqsiyah an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas qala radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Abbas intolaqa berangkat an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taifatin di dalam sekelompok min ashabi yang sebagian daripada sahabatnya Nabi amidina kali sengaja semua sengaja ila suqi ukadin ke pasar Ukad waqad khila kali benar-benar terhalang dihalangi siapa baina syaitoni antara beberapa setan siapa baina syayatini siapa antara beberapa setan wa baina khabari samai dan antara berita langit wa ursilat dan dilepaskan maksud dilemparkan wa ursilat dan dilemparkan alaihim atas syayatin as-suhubu beberapa bintang yang seperti obor para bintang yang seperti obor. Akhirnya farojat maka kembali asyayatinu setan ila qaumihim kepada kaumnya syayatin. Faqalu maka berkata siapa qaumihi, kapan kau balik? Kan? Ma bermula apa itu laku bagi kamu semua. Faqalu maka berkata siapa syayatin, wah kami balik itu begini, khilah, ada apa ini? Khilah terhalang, dihalang-halangi. Siapa bainana antara kita wa baina khabari sama dan antara berita langit.
Wa ursilat dan dilepaskan, dilemparkan alaina kita asyubu apa beberapa bintang yang seperti obor. Qalu berkata siapa kaum, makhala tidak menghalang-halangi bainakum di dalam antara kamu semua, wa baina khabaros samai dan antara berita langit illa syai'un kecuali apa sesuatu hadasa yang terjadi apa syai'. Makanya fadribu maka pergilah kamu semua. Pergi kamu semua. Fadribu maka pergilah kamu semua masyariqal ardi di dalam beberapa bumi bagian, beberapa baratnya, beberapa timurnya bumi. Masyariqal di dalam beberapa timurnya bumi, wa magharibiya dan baratnya ardi. Fangduru maka melihatlah kamu melihat mahada, ma pada apa, ma pada apa hadal ladzi, hada ma pada apa hadal ladzi. Fangduru maka melihatlah kamu semua ma pada itu apa hadalladzi bermula ini perkara. Fangduru maka melihatlah kamu semua ma pada itu apa hadalladzi bermula ini perkara kala yang menghalangi apa alladzi bainakum wa baina khabarus sama. Akhirnya fangsorofa maka pergi ulaika siapa mereka sayatin aladina orang aladina sayatin tawat jauh yang menghadap siapa aladina nahwa Tihamah pada arah Tihamah Mekah. Pergilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kali bermula Nabi itu binakhlata di daerah Nakhla, nama tempat. Amidina kali bermaksud semua ila suki ukadin ke pasar Ukad. Bahwa kali bermula Nabi itu sholat siapa Nabi bi ashabihi ngimami dengan beberapa sahabatnya Nabi. Sholat al-fajri Nabi sholat pada sholat subuh. Falama sami'u maka ketika mendengar siapa aladina tawajahu itu maksudnya sayatin dengar Al-Quran pada Quran terus istama'u. Jadi asalnya sami yang pertama ini sami yang enggak sengaja, makanya istama'u. Nah, ada bedanya kan? Istama'u berarti ada kesengajaan terus dengarkan ian. Nah, maka istama'u itu memang sengaja mendengarkan. Siapa aladina lau kepada Al-Quran. Faqaulu maka berkata siapa aladina hadza wallah masya bermula ini Quran wallahi demi Allah itu aladhi perkara khala yang menghalang-halangi apa alladzi bainakum wa baina khabaris sama dalam antara kamu semua baina khabaris sama. Fahunalika idza raja'u fauna likah maka di sanalah Nakhla, di sana tempat Nakhla itu situlah dia dengar Quran di Nakhla itu. Khina raja'u ketika kembali siapa aladina ila qaumihim kepada kaumnya aladina wa qalu dan berkata siapa aladina maksudnya sayatin ya qaumana wahai kaum kami inna sesungguhnya kita sami'na itu mendengar siapa kita Qur'anan pada Quran ajaban yang mengherankan. Iya dia menunjukkan apa Quran ila rusdi kepada kebenaran. Makanya fa'amanna maka iman siapa kita bin Quran wala nusyrika dan tidak menyekutukan siapa kita bi rabbina akada, bi rabbina dengan akada seorang. Akhirnya fa'anzala maka menurunkan Allah siapa Allah ala nabi atas nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam qul ukhiya pada ayat qul ukhiya qul katakan Muhammad ukhiya diwahyukan ilayya pada saya apa yang diwahyukan apa anusnya perkara istama'ah itu bermaksud mendengarkan. Memang ada tujuan mendengarkan nafarun siapa sekelompok minal sini surat jin kan. Wa inna ma ukhiya sungguhnya diwahyukan kepada Nabi qaulul sini. Dan Nabi itu diberi wahyu adalah percakapannya jin. Dengar qaulul sini perkataannya jin. Nah, ini bab menerangkan al-jari bi qiraati sholatil fajri. Bahwa sholat fajar termasuk sholat yang al-jari, artinya bacanya dikeraskan. Ummu Salamah cerita, saya pernah tawaf di belakangnya Nas, katakan bahkan sahabat. Nas ini sahabat kan zaman itu kan. Ini maknanya Ummu Salamah ini beliau ini tawaf wada. Jadi beliau ini tawaf wada. Waktu itu beliau sedang sakit ini kan. Satu riwayat sedang sakit. Terus Nabi perintah, udah kamu tawaf wada karena sakitnya masih apa? Masih bisa ada kemampuan untuk tawaf, tetap tawaf. Nah, tawafnya di belakang di Waro'ainas di belakang. Terus wan Nabi sholli, waktu itu Nabi sholat yang dibaca surat At-Tur. Nah ini surat At-Tur. Nah, ini berarti ada yang mengatakan sholat fajar tadi bacanya dikeraskan. Nah bahasa wayaqra'u bituri ini lah. Nah ini berarti kan padahal Ummu Salamah itu di belakang.
Tapi dengan Nabi membaca, berarti bacanya keras. Itu maknanya gitu kan. Sehingga dibuat judul Babul Jahri bi qiraati sholatil fajri. Karena tawafnya Ummu Salamah di belakang. Nah, kok dengar Nabi ngimami di depan, berarti bacanya keras. Makanya Babul Jahri bi qiraati sholatil fajri. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah. Jadi Nabi itu pernah berangkat dengan sekelompok sahabatnya. Beliau bermaksud ke pasar Uqad, ila suqi Uqad. Jadi gini, dulu zaman jahiliyah, zaman Rasulullah, zaman jahiliyah itu ada pasar bergengsi. Namanya pasar Uqad, ini pasar musiman. Jadi sejak dulu itu sudah ada pasar musiman, bukan hanya blok apa ya? Blok C itu ada, apa blok B itu? Blok D ya. Nah, Kalangan. Jadi pasar musiman itu tidak sekarang aja, zaman jahiliyah sudah ada. Ini pasukan pasar gengsi nih, setahun sekali nih. Wah, setahun sekali, dan itu pasarnya bergengsi. Ini pasar bergengsi, ini pasar Uqad ini, pasar bergengsi. Nah, Nabi dengan sekelompok sahabatnya bepergian. Ini memberi pengertian. Nabi itu berusaha kalau bepergian ngajak kawan. Maksudnya kalau sholat berjamaah ada kawannya. Nah, ini itu maksudnya kan. Jadi usahakan kalau kita pergi, katakannya pergi yang jauh kan, yang kira-kira sholatnya itu tidak di rumah, di perjalanan usahakan bawa kawan untuk teman sholat. Ini maksud gitu kan, sampai gitu Rasulullah ini menjaga sholat apa aja jamaah, ya enggak? Sampai gitu kan di pasar Uqad. Nah, bahasa suki Uqad itu kalau bahasa orang ngaji ilmu nahwu itu namanya mengidhofakan sesuatu pada dirinya. Ngono kan. Misalkan ini Uqad itu kan sudah nama pasar. Kenapa kalau kasih suk? Pada hari ini orang bilang Jabal Uhud. Nah, Uhud itu gunung atau Jabal itu kan? Itu namanya mengidhofakan lafaz Jabal pada dirinya sendiri. Wong Uhud itu nama gunung kok katanya Jabal. Beda dengan pasar Singkut. Nah, Singkut itu kan nama wilayah, bukan nama pasar. Kebetulan nama tempatnya di Singkut. Nah, itu beda itu para jawab. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi ada oh, Bukit Jabal Uhud tambah panjang-panjang orang Indonesia ada Bukit Jabal Uhud. Nah, itu. Jadi ada suki Uhud. Nah, maka ada yang bahasa gini. Disebut pasar itu kan ada yang mengatakan, disebut pasar itu artinya ada yang mengatakan saukun. Saukun hanya mendatangkan. Karena pasar itu tempat orang-orang mendatangkan barang dagangan. Maka disebut pasar, saukun. Ada enggak saukun itu kan suk. Itu maknanya karena orang di pasar itu secara umum dia berdiri tegak pakai kaki. Maka sukun itu kan bentis baru jam. Bisa paham kan? Maka rata-rata di pasar kan berdiri tegak. Sing lungguh kan sing adol-adolan. Ya yang pembelinya kan berdiri-berdiri. Karena sukun itu maknanya bentis. Karena mereka sama-sama berdiri di atas bentisnya. Ngono bahasa apa? Sukun, sin kecil, sukun. Itu kan sakun. Nah, ini sakunan, ya ada kemiripan sukun. Nah, jadi ada alasannya seperti itu. Nah, kemudian waktu itu setan ini gempar, karena apa? Biasanya setan itu bisa nguping, artinya nguping berita-berita dari langit, itu bisa tahu. Nah, ini yang disalurkan ke dukun-dukun itu kan. Nah, waktu itu setan terhalang, nggak bisa dengar apa-apa, berita dari langit itu nggak ada. Bahkan setan cerita, kan sempat ketika ke langit itu dilempari bintang yang kayak obor. Akhirnya setan-setan yang tukang keluyuran ini balik ke kaumnya, ke masyarakatnya apa? Kecewa. Gamanya kecewa. Nah, kemudian dia ngomong, kata kaumnya, ngapain zaman kau balik malakum? Waduh, entah hari ini ada apa ini, kami terhalang, kami kecewa, tidak bisa mengambil berita sesuatu dari langit. Nah, sekarang kita sebelum berlanjut kita paham bahasa setan dulu. Ini supaya kita pahami. Jadi nanti supaya enak pemahamannya. Jadi gini, setan itu kata Ibnu Abbas. Jadi ada perbedaan pendapat. Kata Ibnu Abbas gini. Asalnya itu iblis kan. Terus iblis itu anak beranaknya ini namanya setan. Itu menurut Ibnu Abbas. Kalau jin itu asalnya jan. Asalnya apa? Jan. Terus jan melahirkan jin. Jadi jan melahirkan apa? Jin.
Jadi kan ada kan wa khalaqal janna mim marijim minar. Allah melahirkan jan. Jan ini yang melahirkan jin. Kalau iblis melahirkan apa? Setan. Itu menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas. Nah, gitu kan. Terus kata-kata setan itu dari kalimat satona. Satona itu maknanya jauh. Jauh. Semua jauh dari setan itu satona jauh. Artinya gini, semua orang, semua apa saja, semua makhluk yang jauh dari kebenaran terus jahat, itu namanya setan. Maka ada timbul sayatinil jinsi wal insi, ada kan? Setan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Bahkan dari hewan pun yang nakal namanya setan. Jadi apa maksudnya kan? Nah, jadi setan itu menurut apa? Pendapat Ibnu Abbas itu adalah min auladi iblis, keturunan iblis. Nah, kemudian yang jin itu keturunan apa? Jan tadi. Nah, segi bahasa ini yang kita segi bahasa dulu. Setan dari nama apa? Satona. Satona itu maknanya jauh. Berarti apa saja yang jauh dari kebenaran terus diajak namanya setan. Maka ada setan manusia, ada setan jin. Bahkan hewan yang nakal pun namanya setan. Setan dari hewan. Nah, terusnya tadi ini. Nah, terus akhirnya kaumnya ini berbicara, wah mungkin makhala bainakum wa baina khabarus sama ila syai'un. Ini yang menghalang-halangi kamu dan antara berita langit mungkin ada sesuatu yang terjadi. Maka kaumnya fadribu masuk ke sama ini tolong keliling dunia. Jadi dunia itu pernah dikelilingi setan zaman itu kan. Masyariqul ardi wa maghari keliling. Ternyata ini kan ketika ada sekelompok setan yang arah Tihama. Arah Tihama itu arah Mekah. Itu pas ketemu Rasulullah di daerah Nakhlah. Daerah Nakhlah di mana Rasul rombongan ini mau menuju ke pasar Uqad. Nabi sedang sholat, yaitu sholat subuh. Terus setan ini sami'ul Quran, mendengar Quran terus fastama'u. Jadi yang pertama itu sami'nya kan enggak sengaja, krungu. Terus fastama'u, terus sengaja mendengarkan. Setelah nengok alunan Quran yang dibaca Rasul itu luar biasa, sehingga mereka tuh heran, duh luar biasa ini. Nah ini sehingga mereka pulang ya qaumana inna sami'na qur'an ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Loh setan kok bisa iman? Kan aneh kan? Ya kan fa amanna bihi. Ini tadi setan kan yang kelompok dari lugot. Menurut bahasa tadi setan kan orang nakal. Golongan orang nakal kan. Nah, terus dia fa amanna berarti dia sadar. Berarti bukan setan yang auladi iblis. Karena jin kan gini, jin itu kan yang nakal tadi juga disebut setan. Paham maksudnya kan? Paham apa tanya? Jadi enggak semuanya jin itu kafir. Nah ini enggak, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah cuman begini, jin ini pernah ditanya, "Nah, Kak, Tuhan kamu minta apa?" Jin itu pernah minta, "Saya Allah minta tidak bisa kelihatan. Jadi saya itu minta saya pokoknya nggak bisa dilihat oleh Bani Adam." Akhirnya dituruti. Tapi dibalik, nanti di surga itu kebalik. Ketika kita di surga, kita melihat jin, jin tidak melihat kita. Nah, di dunia kan secara umum maksudnya kan ada pun orang bisa nengok jin itu walam lah saya. Enak kan? Yang saya secara umum kita nggak bisa jin melihat kita. Nanti ketika di surga itu terbalik. Kalau sama-sama di surga, kita melihat jin tidak melihat kita. Maka saya punya kitab namanya Akamul Marjan. Jadi kitab ini membahas jin semua. Namanya apa? Marjan. Iya, Marjan namanya. Jadi Akamul Marjan. Jadi satu kitab itu menerangkan jin balik-balik. Sama kayak blenger waca iki, Pak. Pokoke blenger waca jin iki wae. Nah. Kemudian Nabi sholat subuh dengan apa? Dengan sahabatnya. Ini yang dibuat dalil oleh ahli hadis, oleh fuqaha. Walaupun di perjalanan tetap dianjurkan sholat berjamaah. Sholat
jamaah. Dan ini kita yakini bahwa jin itu ada. Jin itu ada yang aman, nah berarti ada yang iman. Sama dengan manusia, ada juga yang kafir, sama baik. Nah. Tapi kalau setan yang dibilang auladu iblis tadi, ya sudah memang udah arahnya ke sana, nggak ada amannya, nggak ada. Apa? Iya, unsur yang sama. Nah, ini jin. Maka kita memahami bahasa setan itu juga harus dari bahasa juga kan, dari satona jauh. Pokoknya semua yang jauh dari kebenaran terjatuh namanya setan. Maka ada sayatinal jin, insi wal jini. Anda pernah dengar kan? Nah, berarti manusia pun juga ada setan. Saking marahnya kan, setan kamu tuh kan, gitu kan? Nggak mau sholat kamu tuh, setan kamu tuh, kan gitu kan? Loh ada di Mekah itu kan ada masjid jin itu kan ada. Mungkin Pak Zuni nggak sampai ke situ kan. Jadi sebelum ke Makla, pokoknya sampai besok ke haji ya, usahakanlah ke Makla ziarah. Pokoknya nggak jauh, dekat pokoknya. Kira-kira sini rumah Pak Rojab tuh jalan kaki itu kira-kira sini sama rumah Pak Rojab tuh lah. Kan nggak jauh kan? Nah, jangan tutut. Nah sebelum antara itu nanti ada masjid jin. Nah, masjid jin situ. Itu biasa tutup terus kecuali jamaah. Pas jamaah dibuka. Jadi orang nggak tahu ya nggak tahu. Kalau itu masjid jin. Imamnya jin. Nah dulu itu artinya dia menerima Nabi kan di situ, dia dengar Quran awalnya itu dengan Nabi baca Quran, bahkan ngaji-ngaji di situ. Apa? Yang apa? Bukan. Karena ada jin itu pernah datang ke situ dengar Nabi baca Quran, ngaji, terus beriman, jin. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Ismail qala Ismail hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas qala Ibni Abbas qara'a membaca an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima di dalam barang umiro yang diperintah siapa Nabi wasakata dan diam itu maksudnya tidak mengeraskan suara siapa Nabi fima di dalam barang umiro yang diperintah siapa Nabi wa makana dan tidak ada Rob buka siapa Tuhanmu Muhammad nasian itu zat yang meninggalkan menjelaskan nasian itu zat yang meninggalkan menjelaskan lakot kana sungguh benar-benar ada itu lakum bagi kamu semua fi Rasulillah uswatun apa sulit dan hasanatun yang bagus. Jadi berdasarkan hadis ini dari Ibnu Abbas Nabi itu qara'a fima umiro kan wasakata fima umiro maksudnya Nabi dalam sholat itu yang diperintahkan keras oleh Allah ya dikeraskan bacaannya yang diperintahkan Allah bacaannya pelan ya dipelankan berarti aturan keras dan tidak bacaan sudah memang dari sananya. Nah, katakan misalkan subuh isya keras maghrib keras itu memang perintah dari sana makanya penjelasannya wa makana rabbuka nasiya nggak ada Allah itu kok tidak menjelaskan, tidak ada. Artinya, Nabi misalkan sholat itu keras, itu atau ini dikeraskan bacaannya, ini pelan bacaannya itu karang-karangan Nabi nggak ada. Wa makana rabbuka ini kan nasiya. Wa ma yantiku anil hawa in wa ila wahyi yuha. Kan jelaskan. Jadi semuanya ini memang sudah ada petunjuk dari Allah. Mana yang dikeraskan, mana yang tidak. Jadi kita tinggal gitu saja. Kita diperintah shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi kita ngikuti saja. Pokoknya ikut aja kan. Nah, cuman yang perlu kita pahami gini, kita kan tidak tahu sholatnya Nabi. Gimana sholatnya Nabi kan? Ya kita ngikuti guru kita, guru sama itu aja. Iya nak, orang kok kita sholat Nabi, lu kamu enggak sholat gimana? Kita nggak pernah ketemu Nabi. Nah, maka kita ngikuti guru-guru kita cara sholatnya, prakteknya, kan? Cara bacaannya ngikuti fikih-fikih yang ada. Ya nak? Nah itu saja. Gimana? Memang gini gaya Wahabi itu pinter. Jadi seakan-akan apa menumburkan mengadu Nabi dengan Imam Syafi'i. Itu gaya memang otaknya kayak gitu, cok liciknya itu kan. Nah, seakan-akan kayak Imam Syafi'i itu kan beda dengan Nabi gitu kan maksudnya kan. Nah, sehingga ditumburkan untuk memantapkan jamaahnya. Coba Nabi seperti ini, terus Imam Syafi'i seperti ini kan kayak Imam Syafi'i itu kan berlawanan.
Memang gaya-gaya orang Wahabi itu memang wah luar biasa memang. Luar biasa. Makanya penting lah kita ini gini loh, kita ini walaupun tidak sepaham dengan Wahabi, ya kan, artinya perlu kita baca-baca buku Wahabi itu penting. Wahabi itu penting. Saya tuh punya buku Fasolatan, kitabnya pendiri Wahabi, Syekh Muhammad Abdul Wahab itu kan, saya itu punya kitab kecil itu, Fasolatannya. Itu saya rasa juga nggak beda jauh dengan kita ini, enggak kok, nggak beda jauh itu enggak, ada kecil gitu. Jadi memang Fasolatannya Muhammad bin Abdul Wahab, ada bahasa kecil gitu. Itu saya baca-baca itu nggak apa-apa jauh. Ya kayak misalkan yang Bismillahnya keras, nggak keras itu kan biasa. Ya kan, artinya apa yang khilaf di tengah-tengah kita itu sebetulnya sama baik kan. Cuman mereka itu kan dibesar-besarkan, terus Imam Syafi'i ditumburkan dengan Nabi itu kalau diwaktu yang merengkaskan TBC-nya. Iya. TBC. Artinya tahayul, bid'ah dan khurafat yang digembor-gemborkan. Kita yang keras gitu. Nah, iya. Dia yang sama. Wah, luar biasa. Babul jam'i, bab menerangkan mengumpulkan. Baina surataini, nanti kan antara dua surat fi rakaati dalam satu rakaat. Satu rakaat suratnya luru. Wal qiraati dan membaca bil khawatimi dengan beberapa ayat di akhir surat. Bil khawatimi dengan beberapa ayat di akhir surat. Wabi suratin dan dengan satu surat qabla suratin. Sebelum satu surat yang lain. Wabi awali suratin aywal qira'a bi awali suratin. Jadi membaca di awal surat saja Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Berapa ayat di awal saja itu maksudnya kan. Wa yudkaru dan disebutkan an Abdillah Sa'ib apa yang disebutkan apa qira'a. Qira'a membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun pada surah al-mu'minun fi subhi. Nah, kata idza jaa sehingga apabila datang zikru Musa apa ayat yang menyebut Nabi Musa, kata idza sehingga apabila datang zikru Musa apa ayat yang menyebut Nabi Musa wa Haruna dan Harun, au zikru Isa atau ayat yang menyebut Nabi Isa, akhodat maka menimpa pada Nabi sa'latuna batu, faroka'a maka rukuk siapa Nabi, wa qara'a dan membaca Umaru siapa Umar, fi rakaati dalam rakaat al-ula yang pertama, bimi'atin dengan 100 wa isrina ayatan apanya ayatnya minal baqarati dari surat Baqarah, wa fisaniyati dalam yang kedua bisuratin dengan surat minal mathani dari surat al-mathani, wa qara'a dan membaca al-akhnafu siapa Imam Akhnaf bil kafi dengan surat al-kafi bil ula dalam rakaat yang kedua pertama, wa fisaniyah dalam rakaat yang kedua bi Yusuf dengan surat Yusuf ayunus, wa dzakara dan menyebutkan siapa Akhnaf anak sesungguhnya anak Akhnaf itu sholat siapa Akhnaf ma'a Umar radhiyallahu anhu as-subha bihima dengan al-kafi bima hanya dengan keduanya. Wa qara'a dan membaca Ibnu Mas'ud bi arba'ina dengan 40 ayatan apanya ayatnya minal Anfal dari soal Anfal, wa bisanya rakaat yang kedua bi suratin surat minal Mufassal. Wa qala Qatadah fiman di dalam orang yaqra'u yang baca siapa man suratan wahidatan fi rakaataini dalam dua rakaat, au yuradidu atau mengulang-ulang siapa man suratan wahidatan fi rakaataini. Beliau mengatakan gini, kullun bermula ke semuanya itu kitabullah. Ini lengkap ini. Semuanya itu kitabnya Allah Quran. Jadi bab menerangkan mengumpulkan dua surat satu rakaat. Jadi satu rakaat misalkan rakaat ya misalkan setelah Fatihah kan, nah, baca dulu setelah Fatihah misalkan qul ya ayyuhal kafirun, terus setelah itu tambah lagi tabat. Nah, itu satu rakaat tapi dua surat. Ini biasanya orang-orang yang kayak apa ya, kayak mau ngejar khataman ya kan dalam sholat kan, nah, itu kan suratnya panjang-panjang kan, tambah lagi. Nah, kalau kita kan mungkin dua surat yang pendek-pendek kan gitu ya Pak surat kan. Nah, boleh ini kan. Nah, wal qira'a fil khawatim. Nah, ini kan ada orang imami itu qira'anya dengan ayat di akhir-akhir surat saja. Jadi misalkan surat Baqarah diambil yang terakhir, amana Rasulullah. Kayaknya kan terakhir-akhir kan? Itu kan yang akhir-akhir. Nah, kayak itu juga ada dalilnya. Jadi baca ngimami atau
ngimami baca surat yang ayat di akhir-akhir surat. Katakan Baqarah amana rasul bima unzila kan terakhir-akhir. Nah. Kemudian wabis suratin qabla suratin. Nah, jadi satu surat sebelum surat ini tumpuk-tumpuk tadi kan 2 surat. Atau wabi awali suratin ngimami dengan surat pakai ayat yang awal-awal saja. Kadang yang panjang diambil separuh misalkan kan, atau sebagian yang awal saja. Ini kata Abdullah bin Sa'ib, Nabi itu membaca Al-Mu'minun fi subhi. Jadi makanya kalau bisa subuh itu suratnya yang panjang-panjang. Loh, ketika Nabi sampai ayat yang menyebutkan cerita Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu surat Al-Mu'minun dapat 50 ayat. Oh, soal dapat 49 ayat. Itu ayat yang menyebutkan Nabi Musa dan Harun itu ayat yang ke-49. Walaqad ataina Musal kitab la'allahum yahtadun. Pokoknya ketika baca ayat yang menyebutkan Nabi Musa Nabi Harun atau menyebutkan Nabi Isa, Nabi itu batuk terus ruku. Ini maknanya begini. Misalkan gini, sampean Pak Rojab mau ngimami, niatnya setelah Fatihah baca Yasin. Di tengah-tengah Yasin, tahu-tahu kok pilek. Nah, ini boleh diputus. Maknanya langsung rukuk saja. Walaupun tujuannya tadi dibaca semua tapi baru sebagian sudah ada sesuatu. Itu maknanya boleh langsung rukuk. Jadi Pak maksudnya kan? Termasuk lupa surat. Nah, ya itu masuk. Jadi maknanya ini ada udzur gitu maknanya. Sampai misalkan wah Pak Rojab saya ingin ngimami mau baca Waqiah. Pas apa? Kepunting. Tahu-tahu bertengah-tengah baru demam, tahu-tahu panas, gigil. Nah, sudahlah gak sampai ujung, diputus saja kan udur. Nah, termasuk tadi baca surat panjang tengah-tengah gak bisa teruskan, sudah diputus. Paham maksudnya kan? Itu maknanya itu boleh. Jadi maknanya jangan dipaksa-paksa gitu maksudnya kan? Bulu-bulu. Iya, boleh. Pokoknya bahasa salatun ini ada udzur. Nah, termasuk ini batuk atau tadi kan misalkan maunya itu panjang, tengah-tengah ini nggak bisa teruskan karena lupa. Ya sudah, putus sampai situ aja. Terus ruku. Apa? Karena ada imam baca ayat itu saja. Iya. Baca surat ayat Iya. Tahu belum sampai ke Aja sudahnya. Sudah lupa. Terus ruku saja tadi yang benar. Ya itu. Nah, itu boleh. Itu namanya. Jadi bahasa salatnya ada udzur. Ya tadi. Jadi tujuannya apa? Ngatamno Yasin tengah-tengah iki murat mbuni parah. Loh. Iya bukan. Jadi dimaknai udzur. Nah, dimaknai udzur. Jadi apa maksudnya kan? Ya, ini terjadi pada Nabi itu syariat. Ya enggak untuk syariat. Nah, dipikir Allah Ta'ala batuk. Nah, jadi ada syariat. Jadi batuk itu juga ada hikmahnya Pak Rujab. Nah. Sayyidina Umar baca rakaat yang pertama 120 ayat dari surah Baqarah. Rakaat yang kedua bisuratin minal matani. Kemarin kan ada Atiwal, terus ada Al-Mi'in. Atiwal itu surat yang panjang-panjang kayak ada 7 kemarin kan Al-Baqarah termasuk Al-Maidah. Kemarin ada 7 kan. Kemudian ada Al-Mi'in surat yang 100 ayat. Terus Al-Matani, Masani itu surat yang di bawahnya 100 ayat. Nah, terus baru Mufassal. Nah, maka Mufassal itu ada yang maknai surat yang pendek. Tingkatan yang keempat. Nah, Mufassal itu ada yang panjang, ada yang tengah-tengah, ada yang pendek. Jadi apa maksudnya kan? Nah, jadi Sayyidina Umar aja. Insyaallah. Jadi semua ini Ibnu Mas'ud juga pernah ngimami baca 40 ayat surat Al-Anfal. Nah, ini kan gak tuntas kan? Kemudian rakaat yang kedua satu surat dari Al-Mufassal. Qatadah ketika ditanya, Qatadah memberikan komentar. Orang yang membaca satu surat dalam 2 rakaat. Ono satu surat itu satu surat 2 rakaat. Jadi misalkan surat dibagi 2, misalkan Amma yatasaalun separuh, terus separuh lagi. Atau yurad itu surat wahid. Jadi surat sito itu 2 rakaat. Setelah Fatihah kulhu, misalkan kan. Nanti rakaat yang kedua setelah kulhu lagi. Jadi Qatadah perhatian seperti gimana? Qatadah kulun kita suka baca Quran suka masalah. Kulun kita enggak masalah. Nah, ini sekali-kali para Rajab juga ngamalkan Fatihah kulhu. Rakaat yang kedua kulhu meneh. Saking senenge kulhu. Enggak apa-apa kulun
kulun kita bunga. Semono wae ya kan. Nah, jadi semua itu Al-Qur'an. Kalau baca Fatihah lagi kan surat juga. Nah, itu kalau baca Fatihah lagi itu harus dinyati baca suratnya, bukan baca rukunnya. Jadi misalkan sampean ya, ini penting ini kan. Udah baca Fatihah. Fatihah itu kan rukun sholat ya. Terus baca Fatihah lagi ini jangan sampai terkesan ulang rukun. Ulang rukun kan enggak boleh. Maka diniati baca surat, bukan baca Fatihah yang selaku rukun. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah. Makmum amin lagi enggak ada sunah amin lagi. nanti itu bab amin itu ada. Jadi gini, setiap nanti itu ada. Nanti pokoknya di belakang nanti ada bab amin nanti ya kan. Ini bagus juga nanti mau baca amin lagi kan gitu kan. Itu kan antik ya kan. Ono so amin ping pindho. Wah, sekali kan saya bikin itu kan. Itu terkenal di sana. Apa? Yang mendengarkan tetap sudah mengaminkan. Nah iya makna nanti. Tapi itu kalau sampai bisa terkenal sampai di. Waqala Ubaid, qala berkata Imam Bukhari, waqala berkata Ubaidun, siapa Ubaid an Sabitin an Anas Malik radhiyallahu anhu, kan ada rajulun, siapa orang laki-laki minal Ansor, itu ya mengimami siapa rajul hum pada qaumuhu, hum pada Nas atau qaumuhum, fi masjid Qubain, di masjid Quba. Bahkan ada siapa rajul, itu kulama ftataha, ketika memulai siapa rajul suratan pada surat, yaqra'u yang membaca siapa rajul biya dengan surat, lahum karena nas atau kaum fison solat, mimma daripada barang, yaqra'u yang akan membaca siapa rajul dengan ma iftataha, maka memulai siapa rajul biqul wallahu ahad, kata yafrugha, sehingga selesai siapa rajul minha dari kulhu, sumaya karo baca siapa rajul suratan pada ukhra yang lain, ma'ha bersama qul wallahu ahad. Wakana, dan ada siapa rajul itu yasna'u melakukan siapa rajul dzalika pada itu iftataka biqul wallahu ahad fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat. Akhirnya fakallama, maka membicarai pada rajul ashabu, siapa beberapa ashabnya temannya rajul. Faqalu, maka berkata siapa ashab, sampai lu kok aneh-aneh surat kok rangkap-rangkap. Innaka sunya engkau taftatihu, itu memulai siapa kamu biadi surati, dengan ini surat aikul wallahu ahad. Maksud aikul wallahu ahad kan? Sumalataro, kemudian tidak meyakini siapa kamu, seakan-akan kamu sampai tidak meyakini. Ana pada sunyadi surat tujzi'u, itu mencukupi apa di surat kepada engkau. Kata taqra'a, sehingga baca siapa engkau bi ukhra, dengan surat yang lain. Fa imma, coba saya usul, katakan fa imma taqra'u, maka ada kalanya membaca siapa kamu biar dengan hadis surat, yaitu kulhu saja, au tada'at wa imma antada'a, dan ada kalanya hendaknya meninggalkan siapa kamu pada hadis surat. Ingat hadis surat itu masuk kulhu ya. Wa taqra'an, baca siapa kamu bi ukhra, dengan surat yang lain. Faqala, maka berkata siapa rajul, ama ana ma'ana, tidak ada bermula saya bitarikiha, itu orang yang meninggalkan hadis surat. In akhbabtum, apabila cinta siapa kamu semua, senang siapa kamu semua, an a'umma, pada hendaknya mengimami siapa sakum pada kamu semua, bidzalika dengan itu hadis surat atau iftataka biqulullahu ahad, bidzalika dengan itu hadis surat atau iftataka biqulullahu ahad kan, fa'altu, maka melakukan siapa saya, wa in karitum, apabila tidak senang siapa kamu semua, taroktu, maka meninggalkan siapa saya kepada kamu semua. Bahkan dan ada siapa nas atau kaum, yarona, nas atau kaumnya itu kan, yarona itu berkeyakinan, meyakini siapa kaum, ana sesungguhnya rajul itu min afdhalihim, sebagian lebih utamanya kaum, wakarihu, dan tidak senang siapa kaum ayat umat, pada hendaknya mengimami pada kaum ghairu, siapa lainnya rajul tadi. Falama ata, ketika datang pada kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaru, maka memberi kabar siapa kaum hu pada Nabi, al khabara, pada berita itu. Faqala Nabi, ya fulan ma yamna'u, ma bermula apa yamna'u itu mencegah apa, ma menghalangi apa, maka pada engkau antaf ala, pada hendaknya melakukan siapa engkau ma pada barang,
yakmuru yang perintah kepada engkau bi dengan ma asha buka siapa temanmu. Wama bermula apa yakmilu itu mendorong apa maka pada engkau ala luzmati surati atas menetapi ini surat fi kulli raqatin dalam setiap rakaat. Maksudnya di suatu kulhu tadi. Faqala rajul ini sunya saya ukhibu itu cinta siapa saya ha pada qul huwallahu ahad atau hadis surat hadis surat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbuka bermula cintamu iya pada hadis surat itu adkhala memasukkan apa hubbuka pada kamu al jannah pada surga al jannata pada surga. Ini ilmu aneh ini. Jadi ini aneh. Ya, siapa tahu masakan Pak Rojo mengamalkan bagus ini. Jadi ada dulu orang laki-laki dari sahabat Ansor, beliau ngimami masyarakatnya di Masjid Kuba. Kuba itu kan masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika hijrah, bukan Masjid Nabawi, tapi Masjid Kuba. Beliau ini setiap ngimami setelah Fatihah, sebelum mau baca surat yang mau dikendaki itu mesti kulhu dulu. Jadi setelah Fatihah kulhu baru surat. Setiap mengimami kayak itu terus. Paham maksudnya kan? Maka dikatakan kullama ftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati ma mimma yaqra'u mimma daripada surat yaqra'u yang membaca. Jadi surat yang mau dibaca itu sebelum baca itu iftataha bi qul huwallahu ahad. Dan ngimam itu mesti Fatihah kulhu terus tambah surat. Terus wae. Nanti rakaat yang kedua juga kayak gitu. Setelah Fatihah kulhu baru surat meneh. Sehingga teman-temannya ini gugat. Nah, gugat fakalama ashabuhu. Jadi ada yang gugat. Gimana gugatnya begini? Innaka taftatihu biadi surat. Sumalataro anala tujiu sampai itu setiap sholat itu kok baca kulhu terus. Nah, jadi innaka taftatihu biadi surat sumalataro anala tujiuka. Sampai itu setiap ngimami itu baca kulhu. Seakan-akan kok kulhu ini nggak cukup sehingga sampai baca apa? Surat lagi. Itu maksudnya summa hatta taqra'a bi ukhra. Jadi ya maklum namanya orang ada yang bahasanya itu usul kok ya sampai niki kalau kulhu wae ngono. Siki kulhu tambah maneh. Seakan-akan kulhu nggak cukup. Akhirnya ini usulan dari masyarakat namanya gitu kan. Fa imma taqra'u biha wa imma tada'aha. Pokoknya saja sampai baca kulhu ya kulhu saja atau sampai tinggalkan baca wa taqra'u bi ukhra. Baca surat yang lain. Masa kulhu wae ngono kan. Nah ya di samping tambah surat yang lain maksudnya dirangkap. Nah, akhirnya orang laki-laki gini, coba saking cintanya kulhu ma'ana bita rikiyah, saya tidak akan meninggalkan baca kulhu walaupun di samping surat yang lain. Pokoknya kalau kamu senang ya saya imami, tidak senang ya tidak apa-apa saya. Tidak imam saya. Senangnya kayak itu, tidak senang saya nggak imam tidak apa-apa. Sementara dia ini menurut keyakinan masyarakat orang yang min afdolihim, orang yang paling utama. Jadi masyarakat itu repot. Mau dipecat dia orang yang hebat, paling afdol, nggak dipecat kok kayak itu. Iya, jeng. Masya Allah. Nah cuman ini wakarihu ayyaumaum ghairuhu. Ini maksudnya kan? Nah cuman masyarakat itu tidak senang kalau diimami selain dia itu bisa jatuh cinta ya. Jadi ini memberi pengertian jatuh cinta itu kadang-kadang ya ada suatu hal yang nggak cocok. Kan ini kan? Sudah jatuh cinta dengan imam ini. Cuman itu terus jadi mau diusulkan. Nah ini oleh ahli hadis diambil kesimpulan apapun bentuknya usahakan yang imam itu orang yang dicintai masyarakat. Nah, seperti ini kan jadi masyarakat kan. Walaupun ada hal-hal tertentu yang nggak setuju, kayak ini kan nggak setuju, kan? Tapi masyarakatnya masih cinta, sehingga dia nanti pokoknya sama setuju ya itulah saya imami, tidak saya nggak apa-apa nggak imami. Tapi ternyata kan nggak mau kan? Akhirnya ketika Rasul Rawu datang, itu masyarakat ngomong ya Rasulullah, gimana lah imam kami itu kan setiap mengimami itu Fatihah, kulhu, terus surat. Nanti kepada Fatihah, kulhu, surat kayak itu terus saja gimana itu? Nah akhirnya usulan masyarakat ini ditanggapi oleh Rasulullah. Terus imamnya dipanggil, ya fulan. Nah, ini hebatnya Nabi kan. Jadi Nabi itu ada maknanya memperhatikan usulan rakyat. Ya fulan, ma yamna'uka antaf alama yamuruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka an luzubati surat fi kulli raqatin. Hei fulan, ndak apa hal yang apa hal itu? Apa masalah? Sampean kok tidak mau menuruti kehendak
masyarakatmu. Kan gitu kan? Singgarai yang enggak oh masalah ini seneng sama nih mami, seneng. Cuman ya mbok yo dirubah. Apa hal yang menyebabkan sampean tidak mau nuruti kemauannya masyarakat? Dan apa yang mendorong sampean kok kulhu terus? Kulhu terus. Coba jawabnya simpel. Ini ukhibuha. Karena cinta kulhu. Saya cinta kulhu. Nah, bahasa cinta ini jawaban Nabi kan pertanyaan dua ya. Satu, apa yang menyebabkan melarang kamu tidak nuruti masyarakat tadi, ya kan? Terus apa yang mendorong kamu selalu kulhu? Jawabnya Nabi cinta. Dengan cinta inilah saya tidak mau menuruti masyarakat saya untuk merubah selain kulhu, kan gitu kan? Dengan cinta inilah saya tetap kulhu. Maka cinta ini bisa menjadi jawaban yang simpel. Misalkan gini, ada orang ditanya, ngapain kamu kok dengan dia saja, dengan Hindun terus, kok nggak mau dengan Fatimah? Saya cinta Hindun kok. Nah karena saya cinta Hindun maka Hindun terus, ya kan? Nah, sehingga saya tidak mau dengan Fatimah. Ini satu jawaban yang simpel. Kalau cinta itu kan susah. Akhirnya dengar jawaban seperti itu, kata Nabi, hubbuka iya, cintamu kepada kulhu itu yang menyebabkan kamu masuk surga. Karena kan disini tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Kan tauhid. Nah, sifat-sifat Allah tempat qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam, tauhid dan tidak musyrik. Kan sudah pol-polan tidak kan? Sudah isinya mentauhidkan Allah, tidak mau terus bergantung kepada Allah. Itu kan sudah lengkap itu para sahabat kan? Nah, sudah tauhid, tidak musyrik. Nah, ini diambil kesimpulan oleh fuqaha atau ahli hadis. Kita boleh sholat itu dengan pakai surat yang sampean senengi, itu nggak masalah. Misalkan sama anggap sholat itu alam nasrok supaya urusan dagangan gampang. Para ucapan anggar Fatihah alam nasrok. Bu nggak pernah meninggalkan, itu nggak masalah. Ditanya para ucapan sama alam nasrok, aku ingin urusanku gampang kok. Nah, urusanku gampang, ya alam nasrok terus. Nah, misalkan begitu ya kan? Nah, itu boleh kita ngimami dengan pakai surat tertentu yang kita cintai. Apa saja boleh. Bisa dipaham Mas kan? Nah, ini kan kalau konteksnya kan kulhu. Ini maknanya bisa dikiaskan yang lain. Yang lain. Bisa untuk dalil ketika yasinan malam Jumat kan. Ketika orang-orang yang mengatakan kok yasinan kok padahal Quran itu isinya banyak surat. Iya. Seneng kok. Seneng kok. Iya seneng kok. Cuman saya kan nggak baca surat yang lain. Nah, kan kita kan nggak baca surat yang lain kan. Nah. Jadi ini cobalah diamalkan seperti ini Pak Rojab. Pokoknya kulhu terus, Markus gandeng yopo, sampai alam nasrok gandeng yopo. Wah, mungkin orang simpang rambutan ini. Wah, Pak Rojab ini. Masya Allah. Qala Imam Bukhari, hadatsana Adam, kata Subhan Amr bin Murrah, qala Amar. Sami itu Abawail qala kali Abawail, ja'a telah datang rajulun, siapa orang laki-laki. Datang ila Ibni Mas'udin, kepada Ibni Mas'ud. Faqala Ibnu Mas'ud, qara'tu baca siapa saya al-mufassal pada surat mufassal. Ini semuanya ini al-lailata di dalam semalam fi raqatin. Surat mufassal awal akhir dibaca satu rakaat. Faqala maka Ibnu Mas'ud, haddan masuk haddan, adakah membaca siapa kamu dengan cepat? Haddan, adakah membaca siapa kamu dengan cepat? Kahadis sya'ri, seperti cepatnya baca syair. Baca syair. Lakot araftu, sungguh benar-benar telah mengetahui siapa saya. An-nadhaira, pada beberapa surat yang serupa. An-nadhaira, pada surat yang serupa. Pada surat yang serupa. Alatin nadhair, karena yang ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakrunu, itu menyertakan siapa Nabi bainahunna, antara nadhair. Fadzakara, maka menyebut Mas'ud isinya pada 20 suratan, apanya suratnya? Minal mufassal, dari surat mufassal. Surat ini 2 surat, fi kulli raqatin, di dalam setiap 2 rakaat. Fi kulli raqatin, di dalam setiap rakaat. Jadi ada seorang laki-laki namanya Naik bin Sinan.
itu datang ke Ibnu Mas'ud. Ini pelajaran bagi kita. Dia ngomong. Dia sebetulnya maksudnya bagus ini, menceritakan apa yang ia lakukan. Ya Mas'ud, saya ini sholat malam itu membaca surat Mufassal secara keseluruhan. Itu hanya saya baca fi raq'atain dalam satu rakaat. Padahal surat Mufassal ini ya memang awalnya itu artinya awal Mufassal kan khilaf, ada 12 pendapat. Ada yang mengatakan awalnya Ar-Rahman, ada An-Najm dan seterusnya. Cuman kemarin qaul yang lebih kuat itu Al-Hujurat, surat Al-Hujurat sampai akhir Quran. Itu dibaca Pak Rajab hanya satu rakaat. Nah, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, haddan syar'i. Waduh, kamu cepat nian kamu nih, itu dinilai cepat. Seperti membaca syair saja, gitu kan. Ini maknanya Ibnu Mas'ud itu enggak senang kalau orang baca Quran tidak tartil dan tidak tadabbur. Itu maknanya begitu. Jadi Ibnu Mas'ud ini tidak senang kalau baca Quran yang kayak baca syair. Nah, Ibnu Mas'ud ini senangnya baca Quran tartil kan jelas dan fasih itu maknanya jelas, terus tadabbur. Itu maknanya gitu. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian memberi penjelasan. Jadi orang itu jangan bisa menyalahkan, tapi bisa memberi penjelasan. Coba Rasulullah SAW itu lakot artuna doir. Jadi Mas'ud, saya tahu di Quran itu ada beberapa surat yang serupa. Bahasa yang serupa itu gini. Ini ada beberapa pengertian. Ada serupa itu ukuran ayatnya sama. Suratnya beda, tapi ada ini 19, ini 20. Maksudnya jumlah suratnya gitu kan. Nah, ada di Al-Quran itu anadoir. Artinya di dalam isinya itu ada yang serupa. Sama-sama ada yang menerangkan neraka, surga, cerita. Kan gitu kan Al-Quran itu kan. Nah, saya melihat, kata Mas'ud, saya pernah melihat Rasulullah SAW itu membaca 2 surat dari Mufassal, 1 rakaat. Nabi itu hanya baca 2 surat Mufassal dalam 1 rakaat. Kamu kok semua kamu baca semua itu kayak apa baca kamu itu? Nah, alangkah cepatnya. Paham maksudnya kan? Jadi ikutilah Nabi, bacanya tartil, jelas, tadabbur. Nabi itu pernah baca Mufassal 1 rakaat hanya 2 surat. Loh kok kamu 1 rakaat semuanya itu loh. Maka ada ditegurkan haddan ke hadis sya'ri. Cepet nian. Siapa maksudnya kan? Nah, itu maknanya Ibnu Mas'ud nggak senang kalau orang itu baca selalu cepat. Itu nggak senang. Mas'ud nggak senang. Haddan. Bahkan ini di riwayat yang lain itu ada penjelasannya. Ini yang Rasulullah SAW gandeng itu kan satu, misalkan Nabi itu di dalam 1 rakaat Ar-Rahman dan An-Najm 1 rakaat, Iqtaraba dan Al-Haqqah 1 rakaat, Ad-Dariyat dan At-Tur 1 rakaat, Al-Waqi'ah dan Nun 1 rakaat, Sa'ala dan An-Nawan Naziati 1 rakaat, Wailul lil mutaffifin dan Abasa wa Tawalla 1 rakaat, Al-Mudaththir Muzammil 1 rakaat, Hal Ata dan La Uqsimu bihadzal balad 1 rakaat, Amma Yatasa Alun dan Al-Mursalat 1 rakaat. Dijelaskan semua Imam Mas'ud di dalam riwayat yang lain. Ini artinya kamu kalau suatu kata maksud jangan kenceng-kenceng kayak itu sampai diperincikan. Nah, oleh Mas'ud apa yang dilakukan oleh Rasulullah 2 rakaat sama 1 rakaat 2 surat, tapi udah kenceng-kenceng kayak gitu. Babu yaqra'u fil ukhroya ini. Nah, ini mungkin sama tanyakan. Babu yaqra'u, bab menerangkan membaca siapa musolli fil ukhroya ini di dalam 2 rakaat yang akhir membaca bi Fatihatil Kitab dengan Fatihatul Kitab. Ini sunnah Nabi. Jadi 2 rakaat yang akhir itu tentu maksudnya maknanya sholat yang 4-4. Kalau maghrib ya berarti terakhir kan. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa bin Mas'il qala Musa hadatsana Hammam an Yahya an Abdillah bin Abi Qatadah an Nabi dari bapaknya Abdillah. Sesungguhnya Nabi itu karena ada siapa Nabi yaqra'u itu membaca siapa Nabi fiduri dalam sholat duhur fil ulaya ini di dalam 2 rakaat yang pertama bi umil kitab. Nah, terus wasuratin dan 2 surat. Wa fi rakaatani dalam 2 rakaat al-ukhroya ini yang akhir keduanya bi ummil kitab dengan umil kitab saja kan.
Nah ini wayusmi'u, dan terkadang memberi pendengaran al-ayata pada ayat. Kadang Nabi itu yang baca keras, kadang supaya makmumnya tahu kalau Nabi itu tidak hanya baca Fatihah saja. Dan wayutawilu, dan memanjangkan siapa Nabi fi rakaati dalam rakaat al-ula yang pertama. Ma pada barang la yutawilu, yang tidak memanjangkan siapa Nabi fi rakaati dalam rakaat atsaniyati yang kedua. Wa kadza, dan seperti itu yutawilu fi rakaati ula ma la yutawilu fi rakaati tsaniyah fil asri, dalam salat asar. Wa kadza, dan seperti itu yutawilu fi rakaati ula ma la yutawilu fi rakaati tsaniyah fi subhi, dalam salat subuh. Jadi intinya dalam judul ini bahwa salat itu rokat yang akhir hanya Fatihah saja, hanya Fatihah saja. Suratnya letaknya adalah rokat yang pertama dan yang kedua. Cuman digambarkan Nabi itu kadang-kadang yusmuna ayat. Ini maksudnya tidak waktu jariah, katakan duhur atau asar. Memang Nabi itu memberi pendengaran makmum supaya makmum itu jelas, oh ternyata Nabi itu tidak hanya baca Fatihah saja, suratnya juga terbaca. Nah sekarang kalau misalkan imam ini terlanjur baca keras, oh namanya udah tahu kan, keras. Gimana sikap makmum? Ya diingatkan. Nah, subhanallah. Nah, kok ternyata sampai walau bolin amin, padahal duhur. Gimana makmum? Nah, gimana makmum kan? Ikut amin, ikut baca amin. Saat itu maksudnya kan? Nah, nanti lebih jelasnya bab amin nanti. Nah, jadi sampai pun umpama sampai walau bolin, imamnya amin, yo amin. Babuman ayat, babuman bab menerangkan orang khofata yang memelankan siapa man al qiraata pada bacaan fiduri dalam duhur wal asri. Dan dipertegas lagi kan, duhur asar itu bacaannya pelan. Kata sana Qutaibah ibnu Sa'id qala Qutaibah hadatsana Jarir anil Amas an Umaro ibni Umair an Abi Ma'mar qultu, berkata Sri Khobab, akan adakah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra itu baca siapa fiduri wal asri, maksudnya baca surat selain Fatihah. Qala khob na'am yo. Qulna, berkata siapa saya, min aina, dari mana? Alim tak tahu kamu. Qala khobab bitirabil lihyatihi, kan dengan gerak-gerak dagunya Nabi. Jadi gerak-gerak Nabi ini kan tentu baca. Babu ida asma'a, bab menerangkan ida asma'a apabila memberi pendengaran al imamu siapa imam al ayata pada ayat. Hadatsana Muhammad ibnu Yusuf hadatsana al-Zai hadatsani Yahya ibnu Abi Katsir hadatsani Abdullah ibnu Abi Qatadah an Nabi, dari bapaknya Abdullah berarti Abi Qatadah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu karena ada siapa Nabi yaqra'u, itu membaca siapa Nabi bi umil kitab wasuratin ma'a, bersama umil kitab. Fi rakaataini, dalam dua rakaat al-ulaya ini yang awal apa? Keduanya min sholati duri, dari sholat duhur, wa sholatil asri, wa yusmi'u, nah katakan, dan memberi pendengaran siapa Nabi al ayata akhyanan. Wa kana ada sabi itu yutilu, manjangkan siapa Nabi fi rakaatil rakaat al-ula yang pertama. Jadi qiraah rakaat awal usahakan lebih panjang daripada qiraah apa? Yang kedua. Babu yutawilu, bab menerangkan yutawil, manjangan siapa musolli fi rakaati dalam rakaat al-ula yang pertama. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Hisam an Yahya ibni Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi, dari bapaknya Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan ada siapa Nabi yutawil, itu manjangkan siapa Nabi fi rakaati dalam rakaat al-ula yang pertama. Min sholati duri, dari sholat duhur. Wa yuqassir, mendekkan siapa Nabi fitan dalam rakaat yang kedua. Wa yaf'alu, dan melakukan siapa Nabi dzalika pada itu yutawwilu fi rakaatil ula fi sholati subhi fi sholati subhi, dalam sholat subuh. Nah, jadi alasannya kan supaya yang namanya makmum itu yang mungkin masih wudu, masih ada kencing, itu bisa tidak ketinggalan jamaah. Babu jar imami, bab menerangkan mengeraskannya imam. Mengeraskan bitakmini, dengan amin. Nah, ini penting. Imam kalau baca amin itu yang keras. Qala, berkata Atun, siapa Ato? Amin, amina, bermula amin. Itu kan mabni fathah kan? Itu doaun, doa. Mana Allahumma tajib kan doa. Amanah, membaca amin Ibnu Zubair
siapa Ibnu Zubair waman dan orang waro'ahu yang di belakangnya Ibnu Zubair hatta inna lil masjidi sesungguhnya sehingga sungguhnya itu bagi masjid lalat jatun apa sungguh suara yang keras. Wa kana Abu Hurairah yunadi itu memanggil-manggil siapa Abu Hurairah al imama pada imam. Imam, kalau baca amin yang keras yo la tafut jangan melepaskan engkau ni pada saya bi amin. Jangan sampai kami tidak baca amin. Gara-gara sama tidak baca amin. Kami tidak keras, kami enggak tahu. Wa qala Nafi'un karena Ibnu Umar la yada'u itu tidak meninggalkan siapa Ibnu Umar hu pada qaulu amin. Wa yakhuddu dan menganjurkan siapa Ibnu Umar hum pada kaum atau nas menganjurkan siapa Ibnu Umar pada kaum pada baca amin. Wa sami'tu dan mendengar siapa saya minhu dari Ibnu Umar fi dzalika di dalam itu ucapan amin. Aku dengar khairon pada fadilah yang banyak, khairon pada fadilah yang banyak, khairon pada fadilah yang banyak. Jadi kata atau bin Robak ini tabiin itu beliau mengatakan amin itu doa, amin itu doa. Makanya dari sini karena amin itu doa, itu setiap ada doa kita dianjurkan baca amin. Itu maknanya gitu kan, amin kan aistajib kan, ya Allah kabulkan. Dan amin ini secara umum ini qiraah yang masyhur. Itu mesti hamzahnya panjang, amin. Cuman lughatnya orang Hijaz ini perlu sama perhatikan lebih-lebih yang mau kaji supaya nanti nggak muskil yang mau umroh. Lughatnya orang Hijaz itu hamzahnya baca pendek, amin. Jadi yang masukkan amin. Ini enggak amin. Ini ternyata ketika saya dengar ya sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu ketika jariyah misalkan maghrib, isya subuh itu kan imamnya misalkan walau bolin amin mesti pendek. Ini rata-rata pendek karena Hijaz itu kan masuk Mekah, Madinah. Jadi lughatul Hijaz itu sama jangan heran itu aminnya itu pendek, amin. Nah, amin bukan kayak gitu, amin bukan. Nah, ini kalau nggak tahu kan jangan amin begitu. Ya memang lughatnya beliau ini orang Hijaz itu kan Mekah Madinah. Itu pendek, amin. Nah, ini untuk wawasan warjab barangkali zaman umroh haji kan jadi ada heran. Ini yang beliau seringnya kan. Sering ngomong. Sampai perhatikan kan? Perhatikan ketika imam itu sholat jariyah kan? Nah, walau bolin amin. Bukan amin bukan. Ini jangan heran karena lughat Hijaz itu amin itu hamzahnya baca pendek. Kalau bukan orang Indonesia, bukan klub di sana. Gimana? Saya minta tempat, hanya panjang. Amin. Gimana maksudnya? Kita membuat klub di sana. Buat klub. Yo. Nah, ya rata-rata makmum yang kita ya baca amin biasa, amin. Ini mereka dia sendiri itu maksudnya. Imam. Iya imamnya itu amin. Kalau makmum ya banyak yang amin ya kayak biasa kita ini. Bukan ngikuti dia ndak. Paham maksudnya kan? Nah, itu imamnya saja, bukan kalau kita ngikuti dia itu ndak. Gimana? Tekan panjang nih. Iya. Ada batasnya berapa panjang hamzah. Maksudnya amin. Kalau berapa harokat ini biasanya yang Ali Qurra? Amin. Berapa Pak Rojab? 6 harokat. Berapa harokat itu? Berapa? 6 harokat. Berarti 6 harokat Pak Rojab kan? Iya Yasin. Berapa? 4 harokat. Kalau Yasin berapa? Yasin 2 ya. Ya-nya 2 kan? 1 alif bukan 2 harokat. Yang itu 2. Nah kalau 2 berarti 4 harokat. 2 harokat. Jadi ya apa? Kalau yang amin itu 6. Kata bahasa 6. Begitu kan pakai ini harokatnya pakai jari. Amin. Nah. Iya gimana? Panjang. Panjang. Ini kan misalnya. Oh panjangnya maksudnya? Ya biasa ya. Jadi Ibnu Zubair ini amanah baca amin ketika beliau ngimami dan orang di belakangnya itu ramai sehingga masjid itu gemuruh. Artinya suara keras amin. Ini saking semangatnya kan. Bahkan Abu Hurairah ini pesen imam, kalau pokoknya kamu jangan sampai melepaskan kami baca amin. Maknanya kalau sampai baca amin yang keras supaya kami apa? Dengar nanti serempak sama. Nah,
Bahkan Nafi' ini disitir oleh Imam Bukhari, ini pernyataan sahabat-sahabat dan tabi'in kan. Ibnu Umar itu tidak pernah meninggalkan baca amin. Ketika tentu maksudnya ketika baca apa? Fatihah. Bahkan beliau menganjurkan pokoknya kamu jangan baca amin. Dan beliau menerangkan di baca amin itu adalah ada fadilah yang luar biasa. Dia menyebutkan fadilah-fadilah yang luar biasa. Nah, fadilahnya gimana? Ini di belakang ini. Kita ikuti hadis seterusnya ini. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf. Qala Abdullah akhbarana Malikun an Ibnu Syihab an Sa'ib bin Musayyab wa Abilub Salama ibn Abdurrahman. Anau sesungguhnya keduanya Sa'id bin Musayyab dan Abu Salama itu akhbar memberi kabar siapa keduanya pada Ibnu Syihab an Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi idza ammana apabila baca amin al imamu siapa imam fa aminu maka bacalah amin siapa kamu semua alasannya fa innahu karena isinya perkara itu man bermula barang siapa wafaqo itu mencocoki ngepasi Jawa kan ngepasi tak minuhu apa aminnya man tak minal malaikati pada aminnya malaikat ghufira maka diampuni lahu bagi man ma apa barang taqaddama yang telah dahulu apa ma min dan bihi ma itu isinya min dan bihi nyatanya dosanya man. Jadi idza ammanal imam fa aminu kalau imam itu baca amin fa aminu maka bacalah amin. Alasannya fa inau man wafaqa ta'minuhu orang yang serempak karena kan aminnya imam itu sama dengan serempak aminnya malaikat. Berarti ketika amin imam itu baca amin, malaikat baca amin, ngerti kan? Sehingga makmum yang serempak baca aminnya dengan imam itu serempak dengan malaikat. Apa jaminannya? Diampuni dosa-dosa nih, maknya dosa-dosa kecil. Nah, dalam kajian fikih itu begini. Ada pertanyaan begini. Sebetulnya makmum, Mas, makmum disunatkan baca amin itu karena bacaan imamnya Fatihah itu apakah karena imam amin? Paham pertanyaannya kan? Ulang lagi. Makmum disunatkan baca amin itu apakah karena bacaannya imam apa karena aminnya imam? Paham maksudnya kan? Kalau alasannya karena bacaannya imam berarti imam baca amin tidak baca amin makmum tetap baca. Karena aminnya makmum karena kiroanya imam yaitu kiro Fatihah maksudnya kan walawolin amin. Tapi karena kalau kesunatannya makmum baca amin itu karena aminnya imam. Berarti kalau imam nggak baca amin, makmumnya nggak baca amin kan gitu. Saya paham kan? Nah ini kalau yang mutamat itu karena kiroanya imam. Sehingga kesunatannya imam baca amin, tidak baca amin, makmum disunatkan baca amin. Cuma nah ini kan sayugjanya, kan? Sayugjanya imam itu baca amin sehingga nanti makmumnya bisa serempak baca amin punya nilai serempak bacanya malaikat dan terampuni dosanya. Nah kemudian yang seterusnya malaikat ini yang dimaksud malaikat siapa? Ada yang malaikat itu semuanya malaikat karena alasannya al itu lilis digorokil jinsi alasan itu kabeh malaikat. Dan dari sini berarti malaikat itu ini punya pendengaran yang pekal, yang tajam luar sekali. Coba Pak Imam, Pak Rojab ngimami dia salama. Lu malaikat yang di mana dengar aminnya imam. Berarti malaikat itu kan suaranya ketajam. Paham maksudnya kan? Sehingga dengar suaranya aminnya orang yang di bukit. Misalkan simpang bukit. Ada yang enggak, maksudnya malaikat ini malaikat hafaldo, malaikat yang tukangnya amal-amal gitu. Oh inilah. Ya. Ada enggak? Ini malaikat yang ditugaskan untuk misalkan gini, siang ini malaikat yang tugas untuk jaga sholat. Karena malaikat kan sip-sipan. Kan ada malaikat malam, ada malaikat siang. Kebetulan kok sholatnya ini malam, berarti yang dimaksud amin ini amalnya malaikat yang jaga malam itu. Kalau siang ya malaikat siang. Jadi ada khilaf. Satu semua malaikat, dua malaikat hafadho saja, tiga malaikat yang menjaga sholat sip-sipan. Karena ada malaikat yang jaga malam, ada yang siang. Jadi apa maksudnya kan? Nah inilah fadilahnya baca amin bisa taqaddam bihi. Makanya apa?
malaikat yang sibuk nggak masuk saya. Maksudnya? Malaikat yang bertasbih itu kan berarti sibuk ya, tidak ada pekerjaannya kan. Jadi itu amin dia kan sudah bertasbih. Malaikat yang terakhir kan nanya ke orang yang meninggal kan sibuk dia. Jadi malaikat yang nggak sibuk saya. Wah, itu repot juga. Ada malaikat yang nggak sibuk, ada sibuk. Jadi kalau berdasarkan hadis yang ini perintah amin itu karena imam ya. Kalau yang ini tadi. Iya, ya kan makanya fa'aminu kan gitu. Padahal imam itu baca amin, tidak baca makmum seperti disunatkan. Itu alasannya yang bacanya amin itu karena lil qiraatil imam, bukan bukan aminnya imam. Cuman dianjurkan imam baca amin. Nanti kan makanya Abu Hurairah kan pesen, "Mam, jangan dulu kamu baca amin." Paham maksudnya kan? Seperti kita Abu Hurairah tadi kan jangan baca amin. Jangan sampaikan baca amin nanti kami nggak tahu. Nah, saya kalau sekarang begini, kalau kebiasaan kan kalau anak-anak TPQ itu, kalau setelah membaca waladhdallin itu, Rabbighfirli wal hidayah ada. Nah, iya, semua amin ya. Iya. Nah, seandainya nambahin itu gimana? Jadi gini, ya itulah kan gini. Imam Syafi'i itu menganjurkan baca seperti sama dengan Rabbighfirli wal hidayah kan. Itu Imam Syafi'i menganjurkan seperti itu. Setelah itu baru apa? Amin. Itu kata apa itu? Syekh Utsaimin. Imam Syafi'i itu ngada-ngada, itu enggak ada doa dari Nabi itu enggak ada. Rabbighfirli wal hidayah itu baru amin, itu ngada-ngada. Ngada. Itu versinya siapa? Syekh Utsaimin. Cuman kalau dalam fikih Syafi'i itu terutama ada di Bughyatul Mustarsyidin itu ada. Memang antara walawwana atau jeda Rabbighfirli kan itu kan maksudnya kan? Nah, ya kan wali-wali terus baru amin. Iya. Nah, itu kalau dalam buku itu hasanun bagus. Cuman tadi kata Syekh Utsaimin, wah Imam Syafi'i itu nambah-nambah saja kok. Nah, nambah-nambah saja. Tapi nah terus elek iku ngono mau kan diadu. Coba Imam Syafi'i ini ngono diadu bareng Nabi kayak tadi itu kan melanggar. Mau terus dibikin masalah lah itu, waduh. Kesunahan apa tadi masalah surat itu? Iya gimana? Berarti memang yang disunahkan itu pertama surat panjang, iya. Kemudian surat pendek, bukan berurutan di dalam Al-Quran. Sebab kan ada pernah mendengar juga yang disunahkan surat pertama ya yang urutan di Al-Quran itu yang lebih depan gitu. Berarti seandainya kita baca surat An-Nas gitu kan udah di ujung. Bingung terakhir rakaat kedua baca surat apa gitu. Sekarang begini, kita ini maaf saya rasa hampir semua lah kita ini kan ketika sholat tarawih itu kan menurut yang ada itu kan, ya kan padahal yang ada itu kadang panjang dulu, pendek dulu, ya kan? Itulah yang dikritik itu kan. Contoh itu yang dikritik itu kan artinya kadang terjadi rakaat yang pertama lebih pendek, yang kedua panjang. Nah itu yang di masalah itu kan. Paham kan? Nah, iya. Babu qala Imam Bukhari wa qala Ibnu Syihab. Walas. Enggak ini aminnya dihabiskan sekalian ini. Iya enggak? Nah, supaya aminnya habis kan. Qala Ibnu Syihab wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Nah, Nabi juga baca amin. Babu fadli ta'min, bab menerangkan keutamanya amin. Kata Sayyid Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abi Zinad anil A'raj an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala akadukum amin wa qalatil malaikatu dan berkata siapa malaikat fis samai amin fawafaqat maka bersamaan mencocoki ikhdauma siapa salah satunya akad atau malaikat al-ukhra pada amin yang lain waqala berarti mencocoki ikhdauma salah satunya aminnya akad atau malaikat al-ukhra pada amin yang lain ghufira lahu ma taqaddama min